Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Baik, Sobat BNI, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di live streaming Facebook KDTIP. Ya, mungkin pertama-tama kami perlu sampaikan kenapa, dan ini memang pertama kali kami mengadakan ini. Pertama-tama ingin menyampaikan bahwa ya dengan berbagai himbauan bahwa kita mengurangi perkumpulan atau berkumpulnya massa, makanya kami mulai menggiatkan kegiatan sosialisasi yang bersifat online. Jadi teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi yang akan kami sampaikan dari rumah masing-masing, sehingga kita masih tetap mengikuti imbauan itu, dan informasi yang penting kami kira bisa teman-teman dapatkan langsung dari forum ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua di forum ini. Yang pertama adalah Pak Norman Adiguna, ini di sebelah kanan saya. Beliau adalah analis senior bidang tenaga kerja KDITIP. Kenapa kami hadirkan? Karena kebanyakan dari pertanyaan teman-teman WNI, sobat WNI yang ada di Taiwan adalah kebanyakan juga berkisar mengenai permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian di sebelah kiri saya, mungkin ada beberapa teman yang sudah kenal dengan beliau, cukup terkenal di Taiwan. Beliau adalah Bayu Satria Wiratama. Kalau saya baca CV-nya terlalu panjang, tapi secara singkat beliau adalah kandidat PhD atau mahasiswa S3 di Taipei Medical University. Jurusan, saya nggak tahu jurusan atau majoring in road injury epidemiology. Jadi memang sengaja dan khusus kami hadirkan karena tema kita atau topik kita malam hari ini adalah mengenai bagaimana kita melawan virus corona atau COVID-19 yang saat ini teman-teman sudah ketahui sudah mewabah ke seluruh dunia. Sebelum kita mulai diskusinya pada malam hari ini, sekali lagi kami ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang dan selamat bergabung. Yang berikutnya ingin kami sampaikan tata tertib ya, biar kita juga dalam berdiskusi tidak atau kita bisa fokus dan tidak menyalahi aturan dalam baik di dalam sosial kita sendiri maupun juga dalam aturan di Facebook. Diskusi ini kami akan bawakan secara informal, serius tapi santai sesuai dengan judul acara kita malam hari ini. Kemudian kita hanya membahas isu-isu seputar COVID-19 ya, dan dampaknya terhadap WNI. Jadi tadi saya sampaikan, mohon sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Kemudian juga kita tidak membahas mengenai sikap dan pandangan politik ya, baik yang ada di Indonesia maupun ada di Taiwan. Kemudian yang berikutnya kita tidak membahas mengenai perdebatan di media manapun, baik di media mainstream atau media sosial. Kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan selain bisa disampaikan melalui kolom komen, dapat juga disampaikan melalui nomor hotline nih yang ada di bawah sini, baik melalui web WhatsApp atau nanti kalau memang ada kesempatan kita akan buka line telepon, bisa menghubungi langsung. Cuma memang masalahnya ada sedikit delay saya lihat, tapi kita coba ya nanti. Tapi pertanyaan bisa sampaikan melalui WhatsApp di nomor hotline tersebut. Dan juga kami nanti minta terakhir, mohon teman-teman menyampaikan komentar mengenai kegiatan ini, apakah bermanfaat, kemudian dapat dilanjutkan atau tidak. Kemudian kami juga perlu komentar mengenai sekiranya memang teman-teman merasa ini bermanfaat dan perlu dilanjutkan, saran mengenai hari dan jam, apakah hari Minggu dan jam segini
cukup baik untuk teman-teman bisa mengikuti, dan juga saran dan masukan lainnya. Terakhir sebelum kami mulai diskusinya, kami akan minta teman-teman untuk maklum kalau banyak kekurangan dalam diskusi kita malam ini, karena ini perdana, kita baru mulai. Kita coba untuk berdiskusi melalui Facebook live streaming. Mudah-mudahan lancar sampai nanti kita akan berakhir jam 9 malam. Demikian mungkin ya yang bisa untuk sebagai pengantar. Nah, teman-teman semua, tadi sudah sampaikan bahwa kita sedang menghadapi wabah COVID yang cukup memprihatinkan. Kita turut berduka atas semua mungkin ya korban COVID-19 yang baik yang ada di Taiwan maupun yang ada di Indonesia, terutama yang sedang sangat memprihatinkan sekali lagi. Namun untuk itu makanya kami ingin menyampaikan hal-hal yang memang teman-teman sendiri di sini di Taiwan perlu tahu dan penting untuk dilakukan sebagai langkah pencegahan. Sebelum ke Pak Norman, mungkin kami ingin minta kita mendengarkan sama-sama ya penjelasan mengenai COVID-19 itu sendiri, dan juga apa yang menjadi concern atau perhatian kita, yang patut menjadi perhatian kita. Mungkin kita minta Mas Bayu untuk menjelaskan sedikit tentang COVID itu sendiri dan juga memahami gejalanya dulu mungkin. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Fajar. Malam. Ya, jadi COVID-19 ini atau yang disebut COVID-19 ini penyakit baru disebabkan oleh virus yang disebut SARS coronavirus 2. Gejalanya sebenarnya mostly atau hampir semua itu ringan. Yang paling sering yaitu gejalanya penyakit infeksi saluran pernafasan atas, jadi kayak batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan. Nah, yang terbaru adalah hilangnya indera pembau. Jadi ada semakin banyak kasus yang dilaporkan itu dia tidak bisa membau. Jadi hidungnya kayak bukan buntu, tapi dia nggak bisa bau. Dia hidungnya mungkin lancar, tapi menciumnya hilang. Jadi tidak bisa mencium ini bau apa, itu dia hilang. Kita nyebutnya anosmia. Jadi dia tidak bisa membau. Nah, ini ada beberapa kasus awalnya, terus kemudian semakin ke sini itu semakin banyak. Nah, kemudian itu tanda yang ringannya, kemudian ada tanda yang berat. Biasanya kalau tanda ini di Indonesia dia harus dirawat, yaitu sesak nafas. Karena sesak nafas ini salah satu tanda dia masuk ke tahapan pneumonia. Nah, kalau pneumonia ini dia sudah harus mendapat perhatian medis yang lebih banyak lagi, karena bisa jadi kalau tidak diobati dengan tepat, dibiarkan saja dia bisa turun ke pneumonia yang lebih berat. Biasanya paru-paru tadi digambar itu ada banyak bercak putihnya semakin luas. Oh, hasil toraks ya? Iya, atau sekali dia bisa kelihatan sampai putih-putih banyak sekali. Nah, itu kalau sampai sudah putih semua itu pneumonia berat, dia seperti sesak nafas berat. Nah, ini yang biasanya sering menimbulkan kematian pada penyakit COVID-19 ini. Jadi dia sesak nafas berat, kemudian masuk ke dalam tahap yang ARDS itu sudah nanti susah tertolong. Nah, tapi ini terjadi hanya di sebagian kasus. Secara global angkanya mungkin cuma 4% kalau secara di seluruh dunia di total 4%. Hanya saja ini di tiap negara berbeda karena karakteristik warga negaranya itu berbeda-beda. Sebagai contoh, mungkin di Taiwan itu rendah karena memang di sini fasilitas kesehatannya masih mampu menangani dan mereka cepat. Jadinya kasusnya itu semua ringan, jarang yang berat. Kematiannya hanya 2 dari 298. Itu kan termasuk yang paling rendah di dunia kan. Di beberapa tempat lain, sebagai contoh yang paling tinggi saat ini itu di Italia, itu terjadi karena di sana mayoritas orang lansia itu termasuk yang tinggi. Jadi karena usia harapan hidup yang tinggi, lansianya tinggi. Nah, tapi karena kegagalan ditunjang dengan kegagalan fasilitas kesehatannya, jadi rumah sakitnya sudah nggak mampu membludak, akhirnya yang lansia ini banyak yang tidak tertolong. Akhirnya dia banyak meninggal di sana. Nah, kemudian disusul sama orang yang pekerjaannya berisiko tinggi. Sebagai contoh adalah dokter, nakes, atau orang yang merawat orang yang sakit COVID-19 ini. Nah, itu angka yang tertingginya.
kematiannya di sana. Nah, di Indonesia tandanya kebanyakan kasus yang meninggal itu ke arah sana. Jadi kalau tidak biasanya dia kalau nggak lansia dokter gabungan keduanya atau dia punya penyakit penyerta diabetes, hipertensi, gagal ginjal. Nah itu makin memperberat lagi. Oke. Ya itu ya sobat ini sedikit atau sekilas mungkin memang sudah banyak informasi mengenai COVID-19 atau COVID-19 dan juga penjelasan mengenai gejala-gejalanya. Di Taiwan juga kita sering melihat informasi-informasi yang disampaikan oleh otoritas kesehatan Taiwan, dan itu mungkin kurang lebih seperti yang disampaikan tadi Mas Bayu. Nah, Mas Bayu kalau boleh sampaikan nih sebelum saya menanyakan mengenai apa yang kita sebut second wave ya. Jadi ada peningkatan jumlah positif COVID di Taiwan yang cukup signifikan. Tapi sebelum ke sana mungkin untuk teman-teman bisa lebih paham karena sudah banyak beredar juga informasi-informasi berita yang kita belum tahu benar atau tidak, hoax atau fakta. Nah, mungkin boleh nggak sedikit share ke teman-teman apa saja sebenarnya berita yang paling hoax gitu, dan mungkin silakan diluruskan, Mas. Iya, jadi mungkin salah satu kalau hoax yang paling besar di COVID ini, hoax yang menyatakan bahwa COVID ini sudah ada obatnya. Nah ini salah satu yang seharusnya menjadi penting untuk diluruskan karena belum ada yang bisa diklaim sebagai obat COVID-19. Jadi tidak ada bahan aktif apapun yang bisa diklaim 100% akan menyembuhkan. Karena semua yang disebut sebagai obat, seperti contoh di Indonesia yang disebut Pilkina atau Chloroquine itu masih dalam tahap uji klinis fase 1. Jadi fase 1 itu masih melihat keamanannya gitu. Jadi belum bisa kalau dikasih Pilkina ini atau Chloroquine ini terus jadi nanti pasti sembuh itu enggak, karena di banyak negara juga mereka yang dapat obat Pilkina ini juga dilihat tidak semua pasien dikasih, ada beberapa ketentuan khusus. Nah, jadi sampai saat ini belum ada yang bisa dibilang obat. Kalau yang sering beredar kan ada, ya mungkin ini kan dan dari media juga, jadi ada yang bilang empon-empon, terus jahe merah, itu semua bukan obat, tapi itu semua karena mereka adalah suplemen. Itu tujuannya untuk meningkatkan imunitas. Nah, kalau imunitas kita naik karena ini virus, dia cenderung untuk bisa sembuh sendiri sebenarnya kalau gejalanya tidak parah. Nah, tujuannya diberikan yang kayak empon-empon, jahe merah, atau suplemennya vitamin C, vitamin E. Nah, itu tujuannya bukan untuk mengobati, menghilangkan virusnya, tapi membantu, kalau istilahnya di booster imunitas itu diperkuat, ditingkatkan. Tujuannya biar lebih cepat sembuhnya. Nah, tapi tentu saja kalau minum seperti tadi harus lihat juga, kalau misalnya gejalanya udah selesai terus tetap dipaksa cuma minum pon-pon gitu ya nggak bisa juga. Atau kalau sudah minum masih sehat gitu terus minum pon-pon, jahe merah atau vitamin C, vitamin E terus mengklaim dirinya saya tidak bisa kena COVID gitu. Nah itu tidak bisa juga. Anti COVID. Iya itu mungkin ya. Nggak mungkin. Tetap akan kena. Sama dengan pemahaman mengenai bahwa kita kalau sudah berjemur pasti virusnya mati. Nah itu juga gitu salah. Gerakan berjemur matahari pagi itu baik karena memicu perlindungan vitamin D. Nah, itu tapi yang jadi salah adalah ketika ada yang menambahkan tambahan di belakang. Kalau berjemur di bawah matahari pagi, kita akan terbebas dari COVID. Jadi nggak akan kena COVID. Ya enggak ya, nggak kena COVID-nya saat berjemur. Tapi begitu selesai berjemur, ya sama lagi. Kembali risikonya. Karena habis itu masuk ruangan, kerja di kantor, nggak cuci tangan, ketemu orang, terus temennya kalau batuk nggak ditutupi, atau dia batuk nggak nutupi ya, ketularan. Terus benda-benda di sekitarnya, ada yang sakit batuk, dia sering main ke kantornya, terus tidak pernah dilap mejanya, tidak pernah dibersihkan. Nah itu tetap aja ketularan. Walaupun berjemur tiap hari 1 jam, kadang mungkin kita berjemur tiap hari 12 jam itu di bawah matahari terus kerjanya. Iya, bisa sih kalau selama 1 jamnya. Tapi setelah itu kan kita akan kontak lagi karena COVID karakteristiknya adalah kontak erat. Jadi kalau kita ketemu orang yang curiga dia karena COVID atau positif, ya ketika itu kita akan berisiko. Kalau tidak ketemu tidak berisiko, makanya physical distancing itu. Physical distancing itu mutlak ya. Iya. Jadi belum ada informasi bahwa ini sudah airborne gitu ya. Belum. Kalau konfirmasi ya. Kalau yang berikutnya itu yang
mengenai airborne ini juga banyak yang menyalahartikan, bermula dari artikel WHO yang menyebutkan bahwa COVID ini salah satu untuk orang di rumah sakit, mereka seharusnya menggunakan pencegahan airborne infection. Nah, ini sangat diartikan bahwa COVID menjadi airborne. Padahal tidak, maksud dari WHO itu, WHO ketika diwawancara adalah pada satu tindakan tertentu di rumah sakit. Itu salah satunya seperti intubasi atau memasang ventilator yang mereka itu, atau di dokter gigi itu salah satunya juga bisa. Itu mereka punya ada tindakan tertentu yang bisa membuat namanya aerosolisasi. Aerosolisasi. Jadi itu cairannya itu menjadi sangat kecil sekali, terus dia bisa ngambang. Oh iya. Nah, tapi tetap itu bukan yang murni airborne seperti anthrax. Iya, betul. Karena kalau anthrax itu kenapa dia jadi biological weapon, karena dia airborne, ketika kita buka sporanya akan terbang di udara. Nah, itu tidak akan hilang kecuali dibersihkan. Nah, kalau ini enggak, dia terbang tapi sebenarnya dia akan jatuh, hanya lama ngambang. Karena ringan. Karena lebih kecil lagi daripada droplet. Karena yang biasanya terjadi adalah seperti ngomong gini, kalau orangnya batuk, walaupun dia tidak batuk, kita ngomong itu ada keluar cairan yang tidak terlihat oleh mata. Nah ini dia, tapi posisinya kayak proyektil, keluar itu terus turun. Nah semakin ringan semakin dia ngambang baru turun. Nah kalau kena aerosolisasi itu dia terbang di udara dulu 3 jam. Makanya teman-teman di tenaga kesehatan itu yang paling penting untuk menggunakan masker N95. Karena itu yang paling bagus untuk penahan airborne. Tapi bukan berarti COVID-nya airborne, karena dia menjadi seperti airborne kalau di rumah sakit. Jadi di lingkungan sekitar ruang isolasi, kenapa kok harus negative pressure itu juga karena udaranya itu kalau tidak dibuat negative pressure, udara di ruang isolasi COVID itu nanti penuh dengan aerosolisasinya COVID-19 itu. Nah itu kalau tidak dibuat negatif, dia nggak akan keluar. Atau dibuka jendela. Ya makanya terus juga dibuka jendela. Kalau ada yang batuk, dia ada sirkulasi, dia akan keluar. Ini ada sedikit Pak. Iya. Pak Fajar dan juga Pak Bayu. Ini beredar di teman-teman PMI juga pertanyaan. Di selamat malam teman-teman PMI semua di Taiwan. Ini ada Pak Dokter Bayu, jadi bisa mendalami lagi ya Pak Fajar ya. Saya ada beberapa ini, kebetulan saya checklistkan ini beberapa yang teman-teman pertanyakan terkait dengan COVID, tapi kita juga agak terbatas untuk menjawab. Kebetulan ada Pak Dokter sini tentunya akan lebih jelas lagi ya, lebih lengkap lagi. Yang pertama, dokter ini terkait dengan masa inkubasi 14 hari ya dia bilang lagi 24 hari. Ini dari sisi kedokteran itu yang benar 14 hari atau memang ada 24 hari? Nah, jadi kalau masa inkubasi COVID ini kita belum bisa bilang pastinya berapa, tapi rata-rata atau kita bisa bilang nilai tengahnya itu adalah 14. Jadi mostly semua dalam waktu 14 hari akan timbul gejala. Hanya saja ada beberapa yang ya kita bisa bilang, kita menyebutnya kayak outlier atau orang yang tidak punya sesuatu itu di luar batas, jadi dia tidak mengikuti yang normal gitu. Nah itu bisa jadi dia cepat, jadi ketularan langsung hitungan 2-3 hari dia timbul gejala, atau lama sekali baru timbul gejala. Ini juga terjadi ketika pemeriksaan laboratorium, karena itu ada pemeriksaannya itu tidak boleh sekali, jadi pemeriksaannya harus diulang. Untuk yang menentukan positif maupun negatif juga diulang. Jadi kalau di Taiwan ini juga sama, jadi ketika ada orang dicurigai COVID, dia pulang dari Italia misalnya, pulang ke sini walaupun sekarang sudah ditutup, itu mereka kalau pulang, pemeriksaannya akan dilakukan di hari pertama, kemudian di jeda beberapa hari kemudian. Tujuannya memastikan bahwa ketika pertama negatif, diperiksa yang kedua, memastikan benar-benar negatif atau tidak. Karena tadi masa ibaratnya inkubasinya itu dia rentangnya tidak fix. Jadi bisa bergantung dari imunitas tubuh juga. Nah, kemudian itu juga yang berpengaruh ke kenapa kok pemeriksaan lainnya kayak kalau di Indonesia mau ada rapi itu juga harus diulang. Itu karena bergantung juga tadi kita belum tahu masa inkubasinya, kapan dia mulai dari terinfeksi, mulai timbul virulensinya semakin tinggi, atau jumlah virusnya semakin banyak yang nanti akan semakin banyak jumlah virus akan mempercepat, semakin dia akan cepat gejalanya. Nah itu tiap orang beda-beda naiknya. Nah itu yang menyebabkan pemeriksaannya jadinya
diulang 2 kali. Karena kita kadang tidak pasti dia masuknya 14 hari rata-rata, bahkan lebih. Jangan-jangan diperiksa nanti pas dia belum saatnya. Jadi gejalanya mungkin belum karena datang belum ada gejala, diperiksa oh belum, masih negatif, terus diperiksa lagi jadi positif. Nah itu salah satunya. Tapi mostly semuanya 14 hari banyak kali. Kalau ini Pak Bayu, tadi saya sebutkan ini seperti ada second wave ya di Taiwan. Bahkan malah jumlah atau peningkatan jumlah kasus positifnya peningkatannya sangat atau lebih tinggi dibanding yang first wave gitu ya kalau kita bilang. Memang diklaim kebanyakan imported cases. Tapi yang menarik untuk diperhatikan dan mungkin penting untuk teman-teman semua di sini, beberapa kasus yang kemudian terkonfirmasi positif itu sudah masuk ke sini dan baru menimbulkan gejala atau terasa gejalanya dan ke rumah sakit setelah beberapa hari. Nah sebenarnya fenomena apa ini pertama ya second wave ini, dan yang kedua bagaimana sebenarnya atau seharusnya menyikapi ini, karena kita harus saya yakin kita harus lebih waspada ya, karena kalau memang benar mereka sudah banyak berjalan di sekitar kita dan baru terkonfirmasi kemudian, itu yang harus kita sikapi juga, antisipasi. Nah itu bagaimana sebenarnya second wave dan orang yang asimptomatik ini. Yeah. Jadi kalau yang disebut second wave ini terjadi ini karena yang dari Cina ini seperti yang ditakutkan sebelumnya, yang dari Cina ini dia menular ke negara lain yang kemudian ketika Cina sudah mulai turun, negara lain itu naik. Nah, yang jadi bahaya adalah kalau di awal itu sebenarnya kalau di Cina itu lebih mudah dikontrol karena Cina mungkin sekitar aman korsel, tapi begitu dia nyebrang ke Asia Tenggara, Eropa, Amerika, itu kontrolnya lebih susah lagi karena itu di sana Eropa batasnya daratnya itu kan kayak pemeriksaannya tidak seketat tempat lain. Kalau dari Eropa, dari Itali mau ke Spanyol kan gampang, mau kemana gampang. Nah begitu ini nyebar, satu epicentrum Itali itu bocor, kita bisa lihat pergerakannya dari Itali yang satu semua nyebar sampai ke Amerika, ke Inggris, kemudian ke yang di atas Swedia pun kena. Nah di Amerika sama begitu, satu Amerika bobol, dia akan nyebar. Nah yang menjadi menyebabkan second wave ini adalah orang-orang awalnya tidak sadar karena mereka datang ke Eropa liburan, karena kan nggak boleh ini ke Jepang, ke Korsel nggak boleh. Ya udah liburannya ke Eropa. Eropa belum, waktu itu kasusnya belum banyak, belum menyatakan transmisi lokal. Nah padahal di saat itu kemungkinan kasusnya di komunitasnya sudah banyak, hanya tidak terdeteksi. Itu terjadi juga di Amerika. Kenapa bisa tidak terdeteksi? Itu kaitannya sama sistemnya di Italia dan jeda antara pemeriksaan dengan hasilnya keluar. Nah mereka sudah terlanjur ke Eropa, ke Italia, Spanyol, Belanda, itu kontak sama orang yang dia sudah dalam masa inkubasi atau dia asimptomatik, kita juga nggak tahu. Nah dia kontak, kembalilah ke Taiwan semua. Terjadilah second wave ketika mereka ini pergi ke daerah yang tidak diprediksi. Sebenarnya mungkin Taiwan sudah memprediksi dari awal, makanya kemudian begitu mereka, kalau kita perhatikan di tanggal 11 Maret kurang lebih itu, begitu ada 1-2 kasus Eropa muncul, mereka langsung semua yang punya perjalanan di Eropa itu sama Amerika langsung diperiksa semua, karena mereka sudah punya kayak skenario kalau sampai muncul kasus positif dari travel yang dari Eropa atau Asia Tenggara sama Amerika, mereka akan langsung ngecek di imigrasi semua, langsung diperiksa. Makanya jadilah naik kasusnya karena banyak. Karena kemudian ditambah lagi Amerika sama Eropa itu semakin tidak kondusif, orang Taiwannya balik ya. Oh iya. Dari sana balik. Nah ini tambah lagi tinggi, selain nama turis ya mereka sudah juga balik. Jadi lebih parah karena ternyata di Eropa sama Amerika itu tidak terkontrol, tidak seperti Cina yang cepat kontrolnya, mereka telat kontennya. Jadilah mereka sempat ketularan, kembali sini naik. Dan harapannya kalau telah diblokir, kasus yang tersisa di dalam itu taruhlah paling lama masa inkubasinya atau sekitar 24 hari lebih. Nah itu diharapkan kalau tidak terjadi penularan transmisi lokal, mereka akan selesai. Tapi
harapannya seperti itu. Jadi ya sebulan lebih lah itu akan mereda ketika diblok. Nah bloknya kapan dibuka? Ini ya nunggu Eropa, kemungkinan Taiwan akan menunggu Eropa, Amerika dan sekitarnya itu. Kalau mereka masih tinggi semua mungkin bloknya dibuka. Dan terakhir ada juga beberapa kasus yang sudah dinyatakan positif di beberapa tempat ya. Itu bisa dites lagi dan ternyata positif lagi gitu. Nah, itu ini terutama yang kasusnya lagi banyak dibicarakan yang di Cina itu sekitar berapa 10%-an itu katanya terjadi reinfeksi. Nah, kalau data yang ada sekarang itu kalau bilang dia positif lagi itu kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, kemungkinan saat dia sakit COVID itu imunitasnya tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, jadi dia tertular COVID lagi, tapi imunitasnya karena belum bagus, dia jadi sakit lagi. Seharusnya ketika kondisi tubuh bagus, dia kan ketika kena sakit dia akan produksi antibody yang cukup, dan ketika datang penyakit COVID yang berikutnya, dia bisa melawan. Mungkin cuma demam dikit terus udah hilang. Nah, yang ini kemungkinan tidak terjadi di mereka yang reinfeksi. Kemungkinan lain adalah mereka sebenarnya masih positif, tapi tadi dia diperiksa 2 kali atau 3 kali itu negatif. Itu ternyata mungkin pas pengobatan, pas dicek itu virusnya itu kondisinya masih di bawah. Jadi ceknya kan hanya bisa ngecek yang kondisi virus berapa besar, ada minimalnya bisa terdeteksi, dia masih di bawahnya. Begitu sudah selesai perawatan dilepas, mungkin dia terpapar lagi, ini jadinya naik. Jadi kayak dia seolah-olah dorman, terus dia begitu kena paparan lagi, bukannya sembuh antibodinya, malah yang harusnya hilang ini terus karena mungkin ketemu virus yang lainnya, dia jadi virus yang COVID baru itu, dia jadi replikasi lagi, naik lagi. Bisa jadi seperti itu, atau memang pas diperiksa dia kena yang false negatif palsu, itu bisa juga. Jadi masih ada beberapa, dan WHO sendiri sama peneliti dari dia juga mereka belum bisa menyimpulkan ini sebenarnya memang karena seperti dengue yang dia beda strain itu beda kemampuannya, atau memang ada yang imunitasnya tidak sempurna terbentuk, atau memang ada dari pemeriksaan itu pas diperiksa itu dia kena yang false-nya. Jadi masih betul. Bisa beberapa dugaan. Nah, sebelum kita minta saran dari Mas Bayu mengenai tadi fenomena tadi, bahwa memang ada yang asimptomatik, kemudian juga ada kemungkinan yang dari yang sudah negatif bisa menjadi positif lagi di antara kita, di sekeliling kita. Nanti kami akan ke Mas Norman dari bidang naker untuk menjelaskan sedikit mengenai hal-hal terkait peraturan pemberlakuan kebijakan baru di Taiwan dan juga di Indonesia terkait dengan COVID-19. Tapi saya ingin kita sapa dulu dari teman-teman yang sudah hadir dari mana nih? Neihu, Taipei, Taoyuan, tadi ada Hsinchu, Nangkang, mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Coba turunin deh. Terima kasih sudah hadir. Tetap ditunggu dari Ilan, dari Chongli, Sisi, Yongchun, Sintian dan lain-lain ya. Sudah semoga terus menyimak dan juga merasa semakin menarik diskusi kita. Dan teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp ke nomor hotline PWNI yang ada di bawah ini. Nah, Pak Norman, saya kira dia yang juga sangat ditunggu-tunggu teman-teman semua, terutama PMI, mengenai pemberlakuan kebijakan penutupan atau penghentian sementara penempatan PMI ke luar negeri. Ya, dalam hal ini termasuk Taiwan, dan juga beberapa peraturan baru di Taiwan oleh otoritas Taiwan terkait dengan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Taiwan. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Silakan Pak Norman. Selamat malam Pak
Pak Fajar, lagi Pak Madu, dan juga teman-teman PMI di Taiwan. Selamat malam dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terus terkait dengan ketenagakerjaan tentunya terkait dengan COVID-19 sudah menjadi pandemik ya Dokter benar ya? Yes. Pandemik ini global, tentunya beberapa negara telah mengambil kebijakan tertentu untuk pengetatan masuknya warga asing ke negaranya masing-masing, tentunya berdampak pada ketenagakerjaan kita lah. Intinya PMI yang ingin datang ke Taiwan dan juga PMI yang kembali ke Indonesia. Tentunya Pak Fajar ingat ini diawali tentang kebijakan Taiwan pertanggal 17 ya. Telah meningkatkan level Indonesia ya. ke level 3 ya, zona merah, berarti pembatasan untuk masuk ke Taiwan dan juga karantina 14 hari. Dengan kebijakan Taiwan tersebut saja sudah terlihat ya bahwa PMI yang masuk berarti harus dikarantina 14 hari. Nah, kebijakan di Taiwan sendiri bagaimana tentang karantina itu sendiri? Itu pun peraturan tetap kebijakan berubah terus tergantung dengan melihat kondisi bagaimana dampaknya di secara global tentunya ya. Yang untuk saat ini yang terakhir kita sudah ketahui bahwa untuk yang informal datang ke Taiwan itu dikarantina, dibiayai, difasilitasi oleh pemerintah untuk karantinanya. Tapi untuk yang sektor berbadan hukum, manufaktur dan sebagainya itu tentunya dari pihak pengguna harus menyampaikan dulu ke Kementerian Kerja untuk fasilitasnya disiapkan atau tidak. Tapi terlepas itu ternyata Indonesia pun membuat kebijakan. Ada keputusan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2020 ya, penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia yang startingnya mulai tanggal 20. Berarti di Indonesia itu kalau mulai 20 berarti OPP atau PAP itu berakhir di tanggal 19 terakhir. Jadi proses pelayanan penempatannya terakhir di 19, 20 sudah tidak ada pelayanan lagi. Ditambah lagi ada lagi surat edaran Kepala BP2MI nomor 4 tahun 2020 yang menyatakan bahwa penghentian sementara penempatan ke PMI ke luar negeri starting 26 Maret 2020. Jadi melihat dari kedua kebijakan ini terlihat bahwa yang mau datang ke Taiwan pun sudah terhambat dengan adanya kebijakan dari Indonesia memang untuk melindungi juga warga kita. Memang di Kepmen nomor 15 tahun 2020 ada di situ yang disebutkan bagi mereka yang memiliki visa dan tiket penerbangan masih bisa berangkat ke luar negeri. Tapi tentunya mesti diingat bahwa ada karantina masuk di sini lagi, ada karantina masuk di sini lagi. Jadi teman-teman PMI semua yang masih di Taiwan tentunya sekarang berhadapan dengan kaitan dengan ingin pulang lebaran. Ini sudah pada berbondong-bondong, mungkin ada planning kan untuk pulang lebaran ketemu dengan keluarga, mungkin harus menunda terlebih dahulu. Tapi dilihat dari data kami, karena dari surat edaran yang kita keluarkan kepada para agensi bahwa mereka wajib untuk mendata PMI yang ingin pulang ke Indonesia. Data terakhir kita lihat masih ada kurang lebih 300 atau 400 PMI yang akan kembali ke Indonesia. Untuk cuti atau untuk memang selesai. Untuk selesai kontrak? Kita yang tidak tahu datanya untuk cuti atau pulang kita tahu lebih yang akan kembali ke Indonesia. Terus saya potong deh, kalau yang untuk cuti gimana Pak? Nah, untuk cuti ini ada kebijakan Boleh Taiwan. nggak mereka kembali lagi? Benar ini ada kebijakan Taiwan tentunya bagi yang cuti kembali ke Indonesia bisa kembali setelah situasi di Indonesia membaik. Nah, artinya membaik tentunya setelah mungkin warningnya turun atau ya. Mereka punya parameter ya. Parameter tertentu tentunya ya. Jadi untuk pertimbangan teman-teman juga, teman PMI juga kembali ke Indonesia nanti pada saat kesini lagi kembali tentunya ya terkendala. Terkendala ya pastinya. Pasti Jadi tuh mungkin teman-teman sudah dengar kalau yang ingin cuti ya memang mungkin trennya memang pas lebaran itu kebanyakan pada cuti ya. Iya, memang trennya pada pulang karena memang yang berhubungan keluarga, namun yang sudah kita dengar juga banyak yang menunda. Menunda untuk kepulangannya. Ada juga yang pengguna memang meminta kepada PMI-nya untuk tidak pulang ya, kedua sepakat setuju ya memperpanjang lagi kontraknya. Ada yang tidak cuti dan lain sebagainya. Betul. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi dari penjelasan Pak Norman ini memang hampir semua negara ya Pak Bayu, seluruh dunia ini memperlakukan kebijakan-kebijakan baru yang memang ya kadang untuk kita sendiri menyulitkan dan tapi memang patut kita hormati, patut kita hargai karena memang ini kondisinya seperti ini, luar biasa gitu, kondisi yang sangat luar biasa. Tadi ada pertanyaan mungkin sekaligus saya juga mau nanya sebenarnya untuk PMI yang di
Kalau memang jelas beda ya antara yang di karantina sama di isolasi. Iya. Kita mungkin harus bedain ya Pak. Karena isolasi itu benar-benar yang sudah positif itu dilakukan namanya isolasi. Nah yang karantina ini yang tadi mereka yang baru datang kemudian di karantina. Mungkin ada contoh beberapa teman yang datang pada setelah tanggal 17 Maret ya atau 19 Maret bahkan itu kemudian dikarantina di tempatnya sendiri. Nah kalau karantina itu memang kalau pemahaman kami mungkin dikoreksi kalau salah, karantina yang dimaksud 14 hari itu atas biaya sendiri atau pihak yang menjamin gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap yang bersangkutan. Misalnya kalau PMI mungkin dari agensi atau employer ya, betul ya. Nah atau yang lain dari mahasiswa mungkin pihak kampusnya. Nah itu karantina. Tapi kalau isolasi itu dari yang informasi yang kami dapat dari otoritas kesehatan dan otoritas lainnya di Taiwan itu biayanya ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Jadi itu bedanya antara karantina siapa yang menanggung dan kemudian isolasi itu siapa yang menanggung. Mungkin itu tadi ada pertanyaan dari siapa tadi Bu Tantri ya. Ya, jadi ini memang ada perbedaan ini semenjak ada kebijakan baru mulai tanggal 27 Maret ini. Disampaikan bahwa untuk yang khusus yang sektor rumah tangga memang semua disampaikan dari mall itu adalah bahwa pengguna yang membayar semua biayanya. Ya, tapi untuk yang perusahaan ya mereka memang harus merencanakan terlebih dahulu dan mereka memang harus memisahkan karena banyak yang datang kan perusahaan ya. Kalau sektor rumah tangga kan satu jadi untuk karantinanya lebih memudahkan. Tapi untuk yang perusahaan ini harus memang karantina memang separate, harus terpisah ya. Jadi pengguna harus minta dulu ke secara online lah mungkin ya, untuk apply dulu bahwa akan karantina di mana, baru dapat menerbangkan atau mungkin data ke Taiwan. Betul. Tapi Pak Norman, berdasarkan data Pak Norman dari tadi mungkin teman-teman ada yang belum terlalu familiar dengan BP2MI. BP2MI. Jelasin itu institusi apa nih? Biar teman-teman tahu deh. Ini institusi awal apa ininya nih? Ya BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang tentunya teman-teman PMI tahu sebelumnya adalah BNP 2 TKI. Itu dia. Jadi Badan Nasional ganti undang-undang. Jadi namanya ganti undang-undang sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ya. Setelah itu berubah jadi BP2MI. Nah, tadi dengan penghentian sementara penempatan PMI ke luar negeri khususnya ke Taiwan, kita tahu masih ada beberapa teman yang sedang proses. Nah itu apakah siapa yang masih dibolehkan terbang dan siapa yang sudah berhenti proses? Kalau proses sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi, kan udah ada Permen 15 tahun 2020 nggak boleh lagi. Karena kalau proses berarti kan mereka masih akan melakukan PAP atau orientasi lah, pemberangkatan itu udah nggak ada lagi. Jadi di tempat-tempat mereka melakukan orientasi itu tidak dilaksanakan lagi, jadi tidak bisa. Memang disebutkan di situ yang sudah memiliki visa dan tiket boleh berangkat. Asumsinya adalah visa tiket berarti sudah selesai semua proses penempatan, ada visa di tiket bisa berangkat. Tapi konsekuensi adalah tadi kebijakan di Taiwan. Ya. Coba diulang Pak, tadi ada lagi mengenai cuti itu, teman-teman banyak yang nanya. Kalau pulang cuti memang belum tentu bisa balik lagi. Ya, kebijakan Taiwan yang kita dapatkan seperti itu. Ya, kembali ke Indonesia bisa, tapi kembali lagi setelah situasi di Indonesia mereda sesuai dengan parameternya Taiwan ditetapkan oleh Taiwan. Ya. Jadi untuk saat ini ya kalau pulang mungkin kemungkinan besar tidak bisa balik lagi. Kemungkinan besar tidak bisa. Untuk situasi yang saat ini ya, kondisi saat ini untuk. Mungkin itu ya penjelasannya ya. Saya tadi surprise ada yang dari Korea. Selamat malam Korea. Ada Korea. Apa kabar? Iya tadi saya lihat. Terima kasih sudah bergabung. Korea. Tadi ada. Itu dia. Terus tadi ada yang salam-salam untuk Pak Norman. Memang Pak Norman ini mungkin tidak asing untuk teman-teman PMI di sini karena beliau tahun berapa Pak di sini, ketugas di sini juga? Sebelumnya pernah tugas ini 2013 sampai 16. 2013-2016. Jadi 3 tahun sudah di Taiwan, sudah tahu seluk-beluk Taiwan dan ya pasti sudah beberapa teman-teman masih ingat dengan Pak Norman yang masih ini ya bekerja di sini. Beliau kembali lagi ke sini untuk bertugas di bidang tenaga kerja KDI Taipei.
Jadi salam kembali dari Pak Norman. Nah, Mas Bayu kalau boleh tambahkan lagi, tadi ada yang tanya, sebenarnya sedikit mengulang tapi mungkin perlu juga sedikit ditegaskan mengenai tadi yang sebenarnya bagaimana kita menyikapi tadi mengenai pemakaian masker kah, karena kita tahu ada orang yang asimptomatik, kemudian ada yang sudah negatif tapi bisa terinfeksi dan positif lagi. Itu bagaimana sebenarnya teman-teman bisa menyikapi itu dengan apakah masker atau apa gitu? Silakan. Iya. Jadi sebenarnya penggunaan masker sendiri, karena kita tahu dari pola penularannya COVID-19 ini kan kontak erat. Jadi Kontak erat. kontak erat harus seperti ini. Dia bukan airborne. Jadi bukan sesuatu yang harus 100% pakai masker terus-menerus. Selama kita jaga jarak agak jauh, kita sebenarnya tidak membutuhkan masker. Nah, kapan jarak ini tidak bisa dihindarkan? Itu adalah mereka yang bekerja merawat orang, terutama di rumah sakit. Yeah. Nah, karena di rumah sakit itu sudah pasti ya, selain COVID-19 yang ada yang lain. Nah, kalau terkait COVID-19 ini karena dia harus berada di jarak yang dekat, otomatis dia tidak bisa menjaga jarak dan ada kemungkinan dia akan ketularan, kena kontak atau dropletnya ini nyampe. Nah, makanya dia harus pakai masker. Karena droplet yang keluar, apalagi kalau nggak sengaja mungkin batuk. Nah, kalau batuk pun kalau yang sakit pakai masker biasa, masker bedah itu tidak 100% tertahan. Jadi mungkin sekitar 70-80% tertahan, sisanya keluar. Nah, yang keluar ini jarak terbangnya atau jarak lontarannya itu sekitar 1-2 meter. Makanya itu jarak physical distancing-nya sekitar 1-2 meter. Amannya 2 meter. Nah, kalau nggak bisa ya kita pakai masker. Karena tujuannya kalau yang sakit pakai masker tuh batuk atau bersin, ya ada sebagian kecil yang keluar, itu ketahan di masker kita. Nah, itu fungsinya masker kan? Sebenarnya fungsi masker itu. Nah, kalau tadi terkaitannya dengan asimptomatik, selama kita tidak berjarak dekat dengan orang lain 2 meter, kita tidak perlu pakai masker. Karena sejauh penelitian yang ada, kalau orang batuk pun biasanya jarak projektilnya itu sekitar 2 meter. Nah, kalau kita jaga jarak, otomatis dia tidak akan sampai mungkin jatuh di depan kita. Nah, tapi kalau kita semakin dekat, itu semakin kita meningkatkan kemungkinan terkena. Ya. Nah, itu yang tadi terjadi kalau di rumah sakit. Karena itu kalau di rumah sakit mau sakit mau tidak, dia harus pakai masker. Nah, jadi sebenarnya masker kalau di luar selama kita jaga jarak tidak perlu. Tapi kalau memang terus seperti teman-teman pekerja lainnya kan harus merawat, dan kadang kita nggak tahu yang dirawat itu sakit atau tidak. Itu terutama untuk mereka yang merawat lansia atau merawat orang sakit, itu makanya pakai masker. Tapi untuk kami terutama para mahasiswa itu ya usah pakai masker, jaga jarak aja. Kalaupun harus pakai masker, bolehlah pakai masker untuk psikologis itu ada juga. Biar tenang. Biar tenang itu ada juga. Betul Mas, kalau kadang fungsi maskernya itu karena nggak tenang. Ada juga yang fungsi masker lain itu bukan psikologis, bukan untuk batuk, tapi kalau seperti saya itu kadang nggak sadar, tetap tangan itu megang hidung gitu. Iya benar. Nah itu kalau pakai masker kan megang masker. Iya benar. Kadang itu ada juga yang pakai masker seperti itu. Tapi intinya kalau di luar bukan yang berisiko tinggi ya tidak harus menggunakan masker. Oke. Kalau masker itu sendiri kan memang untuk beberapa teman sedikit kesulitan untuk membeli masker di sini, walaupun sudah dimungkinkan untuk. Tapi kalian juga jumlahnya nggak memadai. Bisa nggak? Atau berapa hari sudah ya maksimal masker itu boleh dipakai? Masker yang ini ya, surgical itu ya? Iya, jadi sebenarnya kalau idealnya dia nggak bisa sampai sehari. Nggak bisa sampai sehari. Biasanya karena langka ya, jadi kan di Taiwan juga jatahnya seminggu cuma dapat 3. Nah, itu kan cukup sedikit. Nah, menyiasatinya adalah kalau tidak kotor sekali, maksudnya kotor itu di luar atau di dalamnya itu ada bekas dahak atau bersin yang benar-benar basah, itu harus dibuang. Jangan dipakai lagi karena kalau pakai lagi kita ngirup lagi virusnya. Nah, kalau relatif bersih, ya kita waktu buka, jadi
pas buka kan earlobe-nya dipegang, jadi jangan megang tengah. Jangan pegang tengahnya. Walaupun tidak terlihat kotor, jangan pernah pegang Nggak masker. kelihatan, ya. Karena kadang nggak kelihatan, terus Betul. kita pegang di ujungnya. Nah, Karetnya itu karetnya dipegang terus ditaruh di tempat yang bersih. bersih. Ya. Tujuannya dia menghindarkan dari kotoran yang lain ya. Baik. Kita pasti bersih terus taruh tempat sembarangan atau kita kemas gitu, Hmm. tambah rusak nanti Tambah ditaruhnya. Nah ya jangan ditekuk-tekuk, taruh posisi seperti semula Iya. seperti itu. Sampai. Terus kalau bisa itu dikenakan cahaya matahari lah paling tidak. Oh gitu, dijemur. Kayak dijemur gitu. Tapi Dijemur. memang tidak akan ideal membuat masker itu menjadi bisa seperti semula lagi. Iya, iya. Tapi ada beberapa yang bilang karena kan kita meminimalisir yang nggak kelihatan itu biar mati kan, karena kita tahu COVID-19 itu akan mati dengan sinar matahari dan panas. Betul. Kalau dipanaskan. Nah, ya udah taruh aja dijemur, jadi pakai masker yang lain, pastikan pas dijemur juga bersih. Jangan nanti terus dijemur kena hujan atau kena apa terus dia malah kotor nanti malah rusak. Kotor itu. Terus juga jangan disetrika. Jangan disetrika tuh. Karena Jangan setrika itu disetrika, pasti ya. rusak. Jangan Yang disetrika. malah Maksudnya biar panas gitu, biar virusnya mati mungkin. karena setrika kita nggak bisa ngatur suhunya, malah virusnya mati, filternya yang tengah-tengah jebol. Itu ya, tuh, jangan disetrika, jangan. Tapi dalam hitungan hari, 2 hari mungkin maksimal masih boleh. Dengan 2 hari kondisi masih tadi boleh. relatif bersih, diletakkan Malah ada tempat yang bersih. kalau terakhir itu ada yang sempat Bisa. saya belum Eh, ini ya, bukan dalam artian dia penelitian yang terpublikasi di Iya, jurnal iya. penelitian, tetapi ada yang melakukan penelitian sederhana orang dari USA, tetapi ini digunakan di masker yang N95. Tapi secara prinsipnya mungkin bisa dilakukan itu sebenarnya seperti tadi dia dijemur, atau kalau tidak bisa dijemur dipanaskan di suhu yang bisa diatur. Salah satunya dia menyebutkan oven. Oh, di oven. Tapi masalahnya ovennya suhunya nggak boleh panas, Nggak dia harus bisa, bisa iya, yang 70 betul. derajat saja maksimal, terus dibuat 30 karena virusnya mati di suhu itu. Atau ditaruh di, paling aman ya kalau nggak ada oven ya udah taruh di atas dijemur bawah matahari. Mungkin setelah setengah jam itu sudah, atau 1 jam dia virus yang nempel di permukaan luar maskernya sama dalamnya itu dia akan mati. Iya, iya. Nah setelah nunggu itu kan pakai masker yang satu lagi, jadi pakai maskernya gantian. Oh, gantian, jadi nggak itu berturut-turut gitu ya? Iya. Ya Itu karena sudah menghindari kotor. betul karena beberapa teman-teman ini pasti karena pekerjaannya, karena aktivitasnya memerlukan pemakaian masker itu sampai seharian gitu. Ya mungkin kalau bisa 1 hari itu diganti mungkin ya, Iya. Mas Bayu. Dibuat ganti-ganti. Kalau memang terpaksa ya tadi maksimal 2 hari dengan kondisi yang tadi relatif bersih dan seterusnya. Tapi mungkin satu informasi saya baru juga baca di berita hari ini dari Taiwan itu melakukan denda sampai dengan 6.000 NT apabila kita ketahuan membuang masker sembarangan. Nah itu juga nggak Ya, jadi itu baru diberlakukan dan untuk teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau membuang masker itu ya di tempat sampah gitu, jangan di tempat sembarangan. Saya kira di sini saya lihat teman-teman WNI dan juga PMI mereka atau kita semua jadi lebih disiplin mematuhi aturan. Mungkin itu kuncinya ya, kita harus mematuhi aturan apapun yang ada di sini sehingga kita terbebas dari segala permasalahan. Nah, Mas Pak Norman, tadi ada beberapa pertanyaan. Oh, itu ada Pertanyaannya umum kan ya, apa bisa balik atau enggak itu ya? Iya, itu banyak pertanyaan. Pertanyaan seperti itu, ingin betul. cuti sebenarnya. Iya. Boleh Iya, jadi memang pertanyaan yang masuk ke saya pribadi pun seperti itu, Pak. Saya bisa pulang nggak ya? Sebenarnya ini kan masalah isu global ya, pandemik. Ini nggak bisa juga kita menentukan bisa 2 bulan, sebulan itu nggak bisa juga. Jadi teman-teman juga mesti melihat, mengetahui, memahami kondisi tersebut. Ya sekarang bisa kembali, tapi untuk kembali lagi ke sini tentunya melihat kondisi selanjutnya. Iya. Dari kami pun nggak bisa memastikan sebulan lagi, 2 bulan lagi, itu nggak akan bisa. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan apa enggak baiknya gimana. Mereka juga harus bisa mandiri juga, teman-teman harus bisa mandiri juga, memperkirakan sebaiknya kayak ini menunda untuk pulang lebaran atau tidak. Gitu. Oke. Ya. Ya, gitu ya teman-teman ya, tadi pertanyaan ada yang masuk mengenai ya tadi kemungkinan bisa kembali setelah cuti. Saran Pak Norman adalah mempertimbangkan kembali kalau yang ingin cuti mungkin tidak tahun ini karena memang kondisinya seperti ini dan bahkan di ya di Indonesia juga kondisinya juga kurang lebih sama ya, jadi
Makanya imbauan dari pemerintah pusat memang untuk mereka yang menetap atau baik bekerja maupun belajar disarankan untuk tetap di tempatnya masing-masing gitu ya. Tetap melaksanakan kegiatannya di negaranya masing-masing gitu. Pertanyaan juga dari Mbak Ratna Gumilar. Ya. Apakah benar sudah stop? Jadi sekali lagi benar sudah penutupan sementara dari pemerintah Indonesia per 26 Maret sudah tidak ada. Bagi yang sudah memiliki visa maupun tiket, proses penempatan sudah selesai, berangkat tetap masuk sesuai dengan kebijakan di Taiwan di karantina 14 hari. Itu pun dari pihak pengguna tentunya harus bisa menyampaikan dulu ke otoritas Taiwan kesiapannya untuk menyediakan karantina untuk PMI yang tiba di Taiwan. Ya. Nah itu ya, jadi penjelasannya seperti itu. Memang kebijakan baru ini sekali lagi memang masih sementara ya. Evaluasi melihat semua begitu, semua negara seperti itu ya. Ini semua sifat sementara melihat perkembangan penyebaran atau wabah virus ini. Jadi memang kita harus terus mengikuti perkembangan. Nah saran kami memang ikuti informasi yang valid dan sahih ya, yang benar. Ya antara lain dari KDI kalau yang dari Taiwan atau dari sumber-sumber berita resmi yang di Taiwan. Jadi tidak kebingungan dengan berita-berita lain yang belum dipastikan kebenarannya. Ya mungkin satu lagi Pak Fajar, ini karena kebijakan terus berubah, kondisi terus berubah. Jadi teman-teman untuk mencari informasi memudahkan kemana ke KDI tentunya bisa. KDI itu bisa lewat landline kita, nomor telepon kita, bisa di hotline-nya PWNI, bisa dari nomor HP-nya bidang tenaga kerja yang sudah ter-share 10 nomor, ada juga Satgas, ada juga dari pemerintah yang sendiri 1955. Jadi aksesnya teman-teman banyak untuk mencari informasi karena ini kebijakan ini akan terus berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu mungkin ya Pak Fajar. Ya, ini menarik ada pertanyaan mengenai sholat Id ya. Dan juga mungkin selama Ramadan karena memang kebijakan Taiwan sendiri sampai hari ini itu sudah mengurangi atau bahkan meniadakan ya sholat Jumat ya di masjid-masjid kegiatannya. Jadi ya dianjurkan untuk beribadah di mana di rumah masing-masing ya. Karena juga kita bisa ikuti berapa amanah ya atau saran dari beberapa ustadz kita di Indonesia, di MUI dan sebagainya. Memang saat kondisi seperti ini dibolehkan untuk sholat di rumah. Nah hanya untuk sholat Id memang kami kembali lagi kita belum bisa menjawab karena kita belum tahu nanti apakah ada perubahan kebijakan dari otoritas Taiwan mengenai boleh atau tidaknya kita berkumpul dan mengadakan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang gitu ya Pak Rahman ya. Kita masih menunggu, jadi mohon maaf belum bisa menjawab dan mohon terus memantau informasi-informasi dari KDI. Mungkin itu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan Pak Dokter mungkin ini untuk yang teman-teman kita lah semua PMI juga ya, umum lah warga negara Indonesia di Taiwan ini kita kan selalu dengan suplemen. Itu suplemen yang gampang dibeli, yang jangan sampai over suplemen juga kan, bilang apalagi itu nanti minum semua masih over suplemen nggak bagus juga. Ada saran Pak Dokter baiknya gimana nih terkait dengan suplemen ya terlepas dari kondisi kita juga ya berjalan olahraga, makan yang gizi dan sebagainya. Suplemen jangan sampai miss. Iya, jadi sebenarnya kalau suplemen itu kalau seperti vitamin C itu ada dosis maksimalnya yang biasanya dianjurkan 1000 mg sehari itu sebenarnya sudah cukup. Ada yang memang menyarankan di atas itu boleh selama tidak ada gangguan ginjal. Karena kalau semakin tinggi vitamin C-nya dia kelebihan vitamin C-nya akan dibuang. Nah, kalau terlalu banyak minum otomatis banyak yang dibuang, ginjalnya yang berbahaya. Kalau misalnya ada gangguan ginjal dia akan berbahaya di situ. Tapi selama tidak ada ya bisa sampai dengan 2000 mg per hari itu masih ada yang itu masih boleh. Tapi ya 1000 mg sudah cukup sebenarnya kalau bagi kita yang sehat-sehat saja tidak ada kondisi kecuali memang lagi sakit. Nah itu biasanya vitamin C itu dosisnya ditinggikan. Kalau kita cukup 1500 sampai 1000 mg saja per hari cukup.
Begitu dengan vitamin E ya nanti ikuti saja yang ada di masing-masing botolnya itu biasanya sudah sesuai dengan anjuran normal kalau yang kita sehat. Kecuali memang yang dia sakit, yang ada flu dan lain-lainnya itu baru suplemennya mungkin bisa ditinggikan terutama seperti vitamin C. Nah, yang paling penting tetap makanan bergizi, olahraga, baru ditambahkan dengan vitamin C. Vitamin B itu? Vitamin B sama dia Sama. memang Tapi suplemen juga. diminum bersamaan kah atau sama sekali nggak beda ya Pak? Kalau Ada B, ada C dan E kan, jadi minum tiga-tiganya sekaligus sehari kan malah jadi. nggak usah terlalu banyak. Saya kalau yang terkait dengan imunitas ini vitamin C dan E. Oh, C dan E. Nah, terutama yang paling sering itu yang vitamin C karena dia paling berfungsi meningkatkan imunitas dan antioksidan. E kan juga sama. Nah, yang paling penting ya dua ini sebenarnya. Oke. Hanya sering ditemukan mudah dikonsumsi kan seringnya vitamin C. Vitamin C itu kan ada yang bentuknya bisa dimut dua itu kayak tablet yang bisa kita mus saja nggak perlu pakai air. Nah itu kan lebih mudah. Kalau vitamin ini biasanya bentuknya sudah bentuk kapsul dan biasanya cenderung sedikit lebih mahal dari vitamin C. Jadi cukup vitamin C aja, nggak perlu sampai D juga sudah ada komplit vitaminnya, enggak. Karena sebenarnya kalau kita makanannya bergizi, vitamin itu suplemen itu sudah tercukupi dari makanan kita. Dari makanan kita. Nah, Tapi ya tadi psikologis lagi nih. Kalau memang merasa kurang karena makan Betul. kurang buah, ya kita tambahkan dengan suplemen, contoh vitamin C. Jadi tidak perlu sampai vitamin B, E, D semuanya diminum. Kalau vitamin D dari sinar matahari tadi karena berjemur jam itu Iya, cukup. benar. Ya. Oke. Ada pertanyaan juga Pak Jaka. Silakan langsung aja. Pulang ke Indonesia, apakah di karantina langsung di sana? Mungkin yang kita ketahui kalau pulang ke Indonesia, kalau suspek berkarantina ya Pak Fajar. Tapi mungkin himbauan kita bagi teman-teman PMI yang kembali ke Indonesia mungkin secara mandiri ya Benar. untuk mengkarantina. Betul ya Pak? Karantina diri Gimana sendiri. baiknya nih untuk teman-teman yang Jadi pulang ke Indonesia? kalau teman-teman PMI yang mau pulang ke Indonesia, diimbau memang sebaiknya ada gejala maupun Tidak. tidak ada gejala, itu terutama yang tidak ada gejala lebih baik pulang karantina diri sendiri 14 hari berarti. Nah selama karantina pastikan melakukan yang tadi jaga jarak, physical distancing itu jangan terus karantina tapi di rumah keluar main sama tetangga sama saudara terus kumpul terus enggak, tapi kurangi kegiatan itu atau jaga jarak ketika kumpul. Nah 14 hari kalau memang tidak ada gejala, nah baru bebas mau kemana. Nah, tapi jika ada gejala batuk saja atau demam, nah itu sebaiknya segera lapor ke otoritas kesehatan karena biasanya nanti kalau di Indonesia dia akan masuk ke dalam yang namanya ODP. Nah, so nanti kalau itu kalau gejala yang non sesak, tapi kalau ada sesak nanti biasanya lebih emergensi lagi, dia harus segera masuk ke rumah sakit karena sesak itu salah satu tanda emergensinya COVID-19. Jadi tidak ada, Indonesia belum melakukan kebijakan ketat seperti di Taiwan. Jadi kalau pulang tidak diwajibkan karantina, tapi sebaiknya memang mengkarantina diri sendiri karena kita tidak tahu di sini ketemu orang yang asymptomatik atau gimana. Jangan kita memang membawa virusnya juga kita nggak tahu. Nah itu makanya 14 hari. Kalau tidak ada apa-apa berarti aman. Kita saling menjaga. Iya, saling menjaga. Di era COVID ini disarankan saling menjaga satu sama lain dengan tadi kalau dari pergian dari negara lain atau datang dari Taiwan ke Indonesia, mengkarantina diri sendiri. Ini Mas Bayu, kalau tadi ada juga saya surprise juga ada yang dari Jakarta, dari Indonesia juga ikut hadir dari Kebonjeruk. Bunda, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Tapi mungkin gini, nah ini sekaligus kan kita lihat juga ya mungkin kita mengikuti grup-grup WhatsApp ya dari Indonesia, udah banyak yang merekam beberapa kegiatan teman-teman atau ya masyarakat yang sebetulnya belum sadar gitu ya. Apa sih sebenarnya Mas Bayu yang benar-benar perlu diperhatikan oleh terutama di Indonesia nih, karena ya ini biar sekalian ya kita bisa share yang Mas Bayu juga harus atau kita sarankan kepada teman-teman di Indonesia. Sebenarnya gimana, karena kita juga concern nih yang mereka yang belum terlalu kesadarannya belum terlalu baik gitu ya. Coba Mas. Jadi yang pasti karena COVID-19 ini kan belum ada obatnya, belum bisa dicegah, belum ada vaksinnya. Gimana caranya kita bisa memutus
penularannya adalah dengan tadi physical distancing, kita jaga jarak, kemudian kita juga menjaga kebersihan kita, cuci tangan. Karena kalau kita jaga jarak, kita meminimalisir kontak erat. Maksud jaga jarak ini nggak hanya jauh-jauhan, tapi juga menghindari kerumunan. Makanya salah satunya di Indonesia, mulai di beberapa kota itu MUI menghimbau, Muhammadiyah juga, NU juga menghimbau tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, kenapa kok tidak boleh sholat Jumat? Kenapa nggak boleh sholatnya terus softnya dibuat jauh-jauhan? Nah ini softnya buat jauh-jauhan, oke lah, pas sholat nggak kena. Tapi itu kan masjid itu sebagian besar pintunya itu tidak yang bentuk pilar besar, pasti ada pintu. Nah orang kalau mau keluar pintu pasti pintunya bergantian terus berumpul, berkelompok gitu terus. Nah itu pendekatan itu yang menyebabkan tadi bisa. Nah itu juga sama dengan ada di beberapa daerah itu mereka caranya benar, daerahnya membatasi orang yang datang. Tukang sayur nggak boleh masuk, tapi tukang sayurnya parkir di depan, terus ibu-ibunya gerombol di depan pagar. Lo sama aja nggak jaga jarak. Seharusnya dilakukan, yang seharusnya dilakukan adalah kalau seperti itu, ya nanti pesan gitu. Mungkin tukang sayur kan punya SMS itu, Pak saya pesan ini sama tukang sayurnya ditaruh di atas pagar di kantong, nanti ngambil sendiri. Nah itu yang kadang orang suka lupa jaga jarak, tapi terus waktu beli makan, beli sayur, atau sholat, habis setelah sholatnya atau pas di kantor itu malah ngobrol, karena orang kan di Indonesia itu sukanya dengan ngobrol dengan yang lain. Nah itu kadang-kadang nggak sengaja. Terus cuci tangan juga lebih bagus cuci tangan dengan sabun, tapi kalau nggak ada hand sanitizer berbasis alkohol juga boleh. Nah yang jadi orang suka lupa atau miss itu adalah ketika kapan sih cuci tangannya, karena cuci tangan tapi kalau di Indonesia kan masih banyak yang pakai masih menggunakan cash, nah, terutama di pasar. Itu ya uang kembalian. Uang kembalian itu kadang suka lupa, jadi kita ngeluarin uang, terima kembalian, dan cuci tangan, terus langsung pegang makanan, makan. Nah terus atau habis itu langsung bisa terima pulang ketemu anak. Nah itu yang nyebarin itu di situ. Jadi paling tidak cuci tangan itu setiap melakukan aktivitas yang melibatkan memegang benda lain, atau misalnya terima naskah barang dari pengantar barang, itu setelah terima jangan langsung pegang cuci tangan. Nggak apa-apa terima, cuman kemudian cuci tangan, jangan terus orang malah nggak boleh pegang apa-apa. Nggak apa-apa, pegang nggak apa-apa. Dan nggak perlu juga pakai handscoon atau sarung tangan gitu. Karena yang jadi masalah pakai handscoon ke supermarket ada tuh ya, semua ada pegang-pegang, terus pegang. Jadi kan dia merasa dia pakai handscoon ya aman, pegang semua dipegang. Habis itu tangan yang handscoon ini ya megang yang lain, megang setir mobil, megang itu, terus mukanya enggak, karena buka handscoon juga ada caranya. Ya harus dibukanya, nggak bisa mereka pasti bukanya, nggak bisa gitu, tapi tetap aja kena. Jadi cuci tangan sebenarnya. Cuci tangan sebenarnya, bukan pakai handscoon. Cuci tangan. Nah, terus yang lainnya terkait dengan fenomena yang nyemprot pakai disinfektan. Itu ada beberapa, saya lihat di beberapa perumahan, beberapa daerah itu yang mau masuk disemprot dulu. Itu gimana? Nah itu sebenarnya efektivitasnya masih bisa dibilang tidak terbukti. Belum ada bukti menyatakan efektivitas nyemprot badan atau ada orang semprot pakai disinfektan itu hilang, membunuh, enggak. Karena bisa jadi dia miss dan malah timbul masalah kesehatan kalau percikannya itu kena di mata, karena juga atau di tangan, karena paparan terlalu sering, apalagi dia keluar masuk terus semprot. Nah paparan terlalu sering alkohol ke kulit itu juga nggak bagus. Salah satunya disarankan teman dari dokter kulit adalah kalau memang sering menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol adalah pakai pelembab. Jadi ketika kita pakai alkohol dia pakai pelembab. Jadi biar kulit itu nggak terlalu kering terutama. Nah kalau disemprot ini kan masa mau pelembab semua ada kita semprot lagi, pakai pelembab lagi. Nah itu kan juga, apalagi takutnya kena mata sih. Karena kadang ada yang semprot itu ngawur, langsung disemprot sama. Kayak dibilang itu patah gitu semprot. Tapi yang pasti efektivitasnya belum terbukti. Jadi lebih baik tidak usah. Tetap kalau mau masuk
disarankan adalah ketika masuk ke rumah dari luar, terutama kalau istri kerja, dibuat satu jalur langsung ke rumah ke kamar mandi. Jadi dibuatkan jalur yang langsung ke kamar mandi. Benar-benar. Itu yang lebih aman. ya, Nah, paling memungkinkan. jadi ketika datang aturannya adalah datang, lepas sepatu, langsung masuk ke kamar mandi. Tidak boleh duduk, tidak boleh nyentuh apapun dulu, langsung masuk kamar mandi, buka baju, ganti, masukkan ke tempat Buat yang tersedia. Jadi dipisah mandi. Karena mandi yang masih gosok kayak sabun semua kan bersih. Nah, bersih pakai baju ganti. Jadi minta disediakan baju ganti di dalam untuk biar lebih mudah. Nah, terus yang baju kotor ini dipisah antara baju yang dipakai keluar sama baju yang di dalam. Walaupun itu protokol kesehatan di rumah ya. Iya. Terus mulai lebih aman seperti itu daripada disemprot-semprot gitu. Atau apa? Dan ada juga yang dia membuat protokolnya setiap mau masuk ke rumah semua disemprot alkohol gitu. Iya. Itu juga tidak efektif karena kalau memang dia masuk rumah lebih bagus tadi kalau masuk rumah terus harus keluar lagi gimana? Kan masuk mandi bolak-balik. Ya enggak, kalau masuk ke rumah mau keluar lagi pas masuk kamar mandi nggak usah mandi tapi cuci tangan terus ganti bajunya. Baju yang untuk kerja itu jangan dibuat di rumah tapi dia di rumah ganti baju dulu, baju bersih, cuci tangan terus ya udah makan terus pas mau balik baru dia ganti baju lagi di kamar mandi di satu tempat yang dimana dia jadi dan di kamar karena kalau di kamar bajunya kan kontaminasi juga ke kamar. Jadi kamar mandi paling aman karena di sana kan di kamar mandi biasanya orang kan membersihkan diri. Jadi otomatis kalau penempel virus ya dia kan pas posisi mandi kan juga lebih aman. Jadi kalau memang harus bolak-balik keluar rumah yang penting dipisah dan ketika masuk harus ganti dulu, cuci tangan, bersihkan dulu badan, cuci tangan, nggak harus mandi, cuci tangan. Kalau mau makan ya udah makan, ganti baju gitu. Jadi dipisah antara baju rumah dan baju perginya. Tapi mungkin gini, kalau keluar rumahnya hanya sebatas mana nih, Mas Boy? Keluar rumah misalnya hanya ke teras gitu ya enggak usah. Nah, jadi itu juga ya kalau keluar rumah ke teras terus ganti baju lagi, mandi lagi. Kalau beberapa kali mandi. terutama teman-teman di Jakarta, di Surabaya yang zona sudah dibilang zona merah itu Yogyakarta itu kalau keluar ke mall atau keluar beli makan itu pas pakai warung. Ya warungnya kalau warungnya cuma depan rumah ya satu komplek nggak usah. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau harus ya bisa diperkirakan amannya kan kira-kira kalau dia jaraknya cukup jauh terus kita nggak tahu di sana seperti apa. Dan kita nggak ketemu banyak orang lagi. Nah, kalau nggak ketemu banyak orang juga ya nggak apa-apa misalnya cuma datang terus kita nggak ada kontak erat dengan orang lain nggak masalah. Tapi kalau mau aman ya tadi pisahkan memang baju di rumah dan di luar rumah. Oke. Nah itu ada tanya tuh kalau pakai tisu basah Bagus tuh tanya. lap tangan. Tisu basah itu cukup bersih nggak? Ya, alkoholnya kan kurang juga. Alkoholnya di tisu basah itu. Jadi alkohol di tisu basah itu tidak jumlahnya tidak sampai 60% setahu saya. Jadi dia hanya tujuannya membersihkan kalau kelihatan kotor itu dibersihin pakai tisu basah. Dan itu tetap harus pakai alkohol. Itu ya Mas Waskita pertanyaannya. Tetap kalau bisa pakai alkohol. Nah itu Mas Pak Norman ada pertanyaan bekerja formal. Habis kontrak Mbaknya Namoi, ya. Habis kontrak bulan 4, ada nggak kebijakan dari pemerintah Taiwan itu pulang ditunda dulu? diperpanjang 3 bulan itu gimana Pak Norman? Perpanjang 3 bulan khusus yang sudah limit batasan kerja 12 tahun atau 14 tahun. Kan untuk yang sektor formal itu sebutnya yang berbadan hukum kan 12 tahun. Sektor rumah tangga bisa plus 2 14 tahun. Tapi kalau udah limit 12 14 itu perpanjang. Kalau sudah habis pada masa ini bisa perpanjang dulu 3 bulan. 3 bulan saja ya, 3 bulan saja ya teman-teman PMI. Tapi kalau yang masih belum belum limitnya, ya itu tergantung dari pihak pengguna dan dirinya. Kira-kira bisa nggak sepakat untuk memperpanjang lagi? Nah tapi nyambung berarti Pak Norman, kalau teman-teman yang belum habis masa 12 tahun dan 14 tahun itu bagaimana prosesnya untuk bisa memperpanjang tanpa pulang? Ya perpanjangan tanpa pulang tentunya harus ada kesepakatan dua pihak. Kesepakatan dua pihak. Ya karena juga yang menghubungi saya tentunya ya nggak bisa perpanjang, yang harus pulang menanyakan kondisi Indonesia. Jadi kalau memang salah satu pihak memang tidak berkenan ya tidak jadi kesepakatan, tentunya harus putus kontrak, berarti selesai kontraknya. Pindah majikan? Pindah majikan bisa, tapi mencarinya kalau dapat. Ya.
kan teman-teman PMI juga tentunya adalah akses kemana untuk mendapatkan pengguna lain ya. Melalui agensi yang sama? Agensi sama bisa, adapun misalnya dapat pengguna lain yang tidak menggunakan agensi pun bisa memperpanjang tanpa agensi. Ya. Jadi ada beberapa pilihan teman-teman PMI. Jadi jika pengguna yang saat ini tidak berkenan untuk melanjutkan kontrak, teman-teman ya bisa perpanjang kontrak dengan cara ganti pengguna. Ganti pengguna ya. Pengguna dengan cara mencari mungkin lewat agensi. Tapi kalau penggunanya ternyata prefer tidak dengan agensi ya, teman-teman bisa juga perpanjang kontrak secara mandiri. Ya. Gimana mandiri Pak? Ya mandiri ya tentunya ya pihak employer ya membantu juga, tapi ya yang bersangkutan harus tahu juga bagaimana cara untuk memperpanjang kontrak tersebut. Atau kalau bingung bisa tanya ke hotline kita ya. 955. 955. Ya, karena perpanjangan kontrak itu dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja Taiwan ya. Ya, jadi ada dua tuh, bisa perpanjang langsung tanpa pulang ya, dengan kalau Pak Norman tadi dibilang pengguna atau employer itu kayak teman-teman mungkin pahamnya perusahaan atau majikan gitu ya kalau yang di rumah. Nah itu bisa langsung tentunya melalui agensi yang sama, kemudian atau bisa pindah pengguna atau majikan ya melalui agensi yang sama atau enggak, atau yang terakhir secara mandiri. Nah tadi sudah disampaikan kalau bingung bagaimana prosedurnya, pertama coba hubungi 1955, atau nanti kalau memang masih bingung ya bisa tanyakan ke kami, ke KDI. Nanti banyak saluran pengaduan atau informasi yang bisa teman-teman jangkau ke KDI. Ya, tapi tentunya ada catatan ini Pak Fajar. Jadi nanti pada saat kebingungan untuk perpanjang kontrak, menanyakannya jangan ada nggak Pak majikan yang mau menerima saya gitu ya. jadi kita tidak mencarikan majikan atau pengguna itu ya, kita memberikan informasi cara memperpanjangnya bagaimana. Ya seperti itu. Nah itu ada tanya dari Mas Slamet nih. Wah Mas Slamet, selamat malam. Makasih sudah hadir. Tuh gimana? Ada tanggapan? Yang mana? Sektor formal bisa perpanjang mandiri atau enggak? Tentunya bisa perpanjang mandiri. Ya, itu memang penggunanya. Sekali lagi penggunanya memang berkenan. Perusahaannya atau pabriknya? Pabriknya memang berkenan ingin perpanjang tanpa menggunakan agensi. Tapi kan ada pabrik atau pengguna yang ingin menggunakan agensi, tidak mau terlalu ribet mungkin ya bahasanya. Agensi semua mengurus. Tapi kalau memang bisa masuk lewat mandiri lebih baik lagi. Tapi itu tergantung dari pabriknya sendiri, majikan sendiri. Oh iya benar-benar. Jadi itu ya Mas Slamet dan teman-teman yang lain, kalau memang mau perpanjang mandiri ya memang harus tergantung dari si pengguna, atau misalnya dalam hal ini pabrik, apakah pabriknya mau tanpa agensi. Kalau memang mau ya berarti dimungkinkan ya, dimungkinkan gitu. Dan itu sudah bisa, sebenarnya sudah bisa dilakukan. Penggunaan masker. Ya ini dari Bunda Tovana nih, seberapa efektif penggunaan masker kain dibanding masker ini? Jadi kalau yang masker kain murni, kadang-kadang sekarang ada masker kain yang tengahnya itu bisa dimasukin masker bedah. Nah, kalau itu lain lagi. Tapi kalau benar-benar murni masker kain itu memang tidak seefektif masker bedah, karena dia tidak ada filter yang di tengah, filter yang kecil sekali yang bisa dia kain yang ada filternya itu bisa menahan droplet yang ukuran kecil. Nah masker kain nggak ada itu, jadi kemungkinan dia hanya bisa menahan yang biasanya sih yang kasat mata gitu. Jadi yang kita melihat ada cairan cair atau yang sedikit lebih kecil tapi tidak kecil sekali itu bisa ditahan. Di bawah itu biasanya dia tembus. Hanya saja kalau terpaksa tidak ada masker, terutama kalau di Indonesia yang tidak seperti di Taiwan, yang ada 3 masker per minggu, di Indonesia nggak ada masker, susah nyari ya. Kalau bukan tenaga kesehatan, lebih baik disimpan maskernya, gak usah mencari sampai beli nyetok buahnya, tapi pakai masker kain yang bisa dicuci, karena kan tadi kita sebenarnya kalau jaga jarak sudah minimalisir lagi, tapi kalau pakai masker kain untuk psikologis tidak apa-apa, dan dia memang kalau dari pakai tambah jaga jarak pakai masker kain ya bisa lumayan. Walaupun kondisi tadi merawat orang sakit jangan pakai masker kain karena itu nggak efektif, kecuali terpaksa darurat sekali masker sudahnya habis semua ya sudah pakai masker kain, tapi dengan asumsi tadi tetap yang paling penting cuci tangannya. Cuci tangan tuh ya teman-teman ya, cuci tangan pakai sabun. Saya jadi ingat di rumah juga, saya anak-anak juga udah lama sebenarnya
setiap habis dari sekolah gitu, pokoknya cuci tangan, habis itu mau makan cuci tangan pakai sabun, harus pakai pakai sabunnya karena itu penting. Pentingnya Ternyata sabun ya. yang menghancurkan Cuci virus tangan itu biasa aja sabun. nggak Ya. kurang, ya kan? Tapi sebenarnya Pak Dokter, berapa lama sih virus itu bertahan di benda-benda itu? penting. Kan udah ada yang Iya. kita dapat sekarang ini, Kain, baju. macam-macam itu kita dapat kan? Iya, jadi kalau Iya. itu kondisinya suhu ruangan nih, bukan suhu ruangan yang, jadi suhu ruangan itu suhu ya sejuk. Jadi kalau suhunya sejuk seperti sekarang itu, kalau ada dropletnya atau cairan yang membawa virus dari Iya. mulut kita keluar, nempel, itu dia bisa bertahan dari jam sampai hari, sampai maksimal. Kalau di permukaan yang besi, kayu dia bisa lebih lama, terutama besi dia bisa sampai 3 hari kalau tidak salah. Kalau dia udah dilap, makanya kan pegangan MRT semua itu kan tiap hari minimal dilap. Nah terus ini kalau suhunya stabil, suhunya sejuk gitu. Nah kalau semakin suhunya ditingkatkan, semakin dia cepat rusak. Jadi semakin cepat mati virusnya. Nah makanya kenapa kalau misalnya di luar itu dia lebih cepat mati, dijemur sama matahari karena kan panas. Dia matinya cepat. Apalagi kalau 70 derajat itu 30 menit dia pasti mati. Pasti mati ya. Atau kena itu kalau pakai suhu aja, tapi kalau dilap pakai Apa? kayak seperti cairan pembersih meja itu yang biasa. Nggak perlu alkohol, nggak pasti alkohol. Nggak perlu pakai alkohol, pakai cairan biasa aja. Bahan kimia yang ini biasa bisa seperti cairan pembersih. Cairan pel kaca. itu bisa untuk di lantai bersih juga. Bersih juga. Jadi mereka cairan-cairan yang pembersih rumah tangga itu sebenarnya sudah bisa membunuh virus. Jadi kalau bersihin nggak perlu semua semprot alkohol, karena alkohol juga terbatas. Kalau pakai alkohol bersihin satu ruangan gini habis banyak alkoholnya. Jadi mending pakai semprotan pembersih benda mati yang biasa di rumah tangga ada. Itu kan banyak, itu tinggal semprot aja dilap mati, nggak perlu. Jadi nggak perlu terus harus mati kena matahari gosong Iya, dijemur semua atau disemprotin disinfektan semua enggak ya? Nah, jadi cara bersih itu dia mati. Iya. Pastikan rata, terutama tempat yang sering disentuh seperti ujung-ujung gini, itu pasti, atau pegangan kursi. Oke, ya itu dia. Jadi nggak ada perlakuan tambahan atau khusus untuk barang-barang yang ada di rumah. Sepanjang kita yakin kita tadi protokol kesehatan di rumah sudah kita lakukan ya, dengan kita langsung mandi, langsung baju dipisahkan, itu insya Allah kita nggak perlu sampai sepanik itu untuk membersihkan perabotan di rumah gitu ya. Nah ini untuk ibu-ibu juga mungkin, atau yang teman-teman yang di kos-kosan atau di mes ya, mungkin itu juga penting untuk diketahui. Ya itu tadi, makanya kalau ya memang akhirnya harus sering-sering cuci tangan gitu ya. Iya. Itu kunci sebenarnya. Kuncinya itu. Betul. Ini kayaknya ada pertanyaan yang ya. Pak Slamet ya. Selamat. Yes. Memang kalau dilihat yang mandiri kan belum buka katanya di Indonesia ya. Yang tadi kita bicarakan ini Pak Slamet itu adalah yang sudah di sini perpanjang di sini. Yang skemanya belum ada Indonesia, memang yang kembali ke Indonesia, tapi kembali lagi ke pengguna yang sama. Bukan perpanjang di sini tanpa pulang. Kembali. Dia pulang, kemudian dia kembali dengan pengguna yang sama. Skema itu belum ada di Indonesia. Itu belum ada ya. Tapi kalau perpanjang di sini langsung tanpa pulang, ya itu ya dari semua sektor yang masih bisa ya. Boleh saya potong? Kiatnya sebenarnya untuk mereka, karena ada beberapa teman yang juga nanyakan ke saya juga ada. Mereka mau cuti gitu atau mau pulang, tapi kalau mau balik lagi terus itu tadi nggak bisa perpanjang mandiri. Cuti itu kan kiatnya gimana? Sebenarnya cuti dan selesai kontrak itu harus dibedakan juga ya. Cuti itu belum selesai kontrak dia cuti, masih dalam masa kontrak. Mungkin dalam cuti ya, karena setelah tahun kedua kan bisa dapat cuti ya, di cuti. Tapi kalau selesai kontrak kembali, namanya selesai kontrak. Tapi kalau ingin kembali lagi ke pengguna yang sama untuk skema yang formal, itu belum bisa skema kita ya. Untuk pengguna yang sama, re-entry namanya. Untuk yang mandiri sudah bisa, itu kita ada program SP2T, Special Placement Program to Taiwan. Tanpa agensi ya? Itu tanpa agensi, betul. Cuma mungkin sementara belum jalan lagi karena ini juga. Ya untuk sementara karena kebijakan ini, sementara ya nggak ada juga. Ya betul. Ya. Selamat malam Mas Muzakir nih dari Pingtung Tongkang Fospi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir.
Udah pernah ke sana kan? Udah. Nah, ya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi, oh iya teman-teman, kalau ada pertanyaan yang tadi belum terjawab sudah di atas, boleh dong di copy paste lagi ke bawah biar kita juga bisa ngikuti ini karena mungkin sekarang lagi sesinya. Ya silakan kalau ada yang mau. Kegiatan rutin keagamaan apakah dilarang keras dengan sanksi dipulangkan? Sepertinya tadi sampaikan Pak Dokter ya, kita harus menjaga saling menjaga ini ya, saling menjaga ya, saling menjaga. Ya. Jadi jangan memaksakan harus melakukan kumpul-kumpul karena mau sholat jamaah, itu jangan, nanti malah menyusahkan tidak hanya kita tapi orang lain. Orang lain ya, intinya saling menjaga lah kita bersama-sama ya. Mungkin itu imbauan itu tidak hanya untuk di sini, yang di Indonesia tadi Indonesia juga termasuk ya. Nah, Masih ada terutama yang di Indonesia. perlu diingatkan lagi gitu. Ini Mbak Tantri, Bunda nih. Mas saya Selamat malam Mbak Tantri. Sudah ada apa pertanyaannya? Terus yang berikutnya expire, terus bagaimana langkahnya kalau nanti Indonesia sudah oke dan bisa balik ke Taiwan? Dia prosesnya ulang lagi, kan? Atau Kemarin pertanyaannya, Pak, saya sudah cuti mau balik karena tidak dapat kalina jadi nggak bisa balik. Ya, terus reality permitnya expired. Bagaimana langkah kalau nanti Indonesia sudah oke dan bisa balik Taiwan, apakah harus pakai PT lagi? Nah, maksudnya di proses awal lagi. Bagaimana ya, tunggu lihat selengkapnya. Ya memang kalau dari sektor rumah tangga nggak bisa mandiri. Jadi undang-undang kita kan tidak memperbolehkan sektor rumah tangga bekerja untuk bekerja di perorangan lah ya. Badan hukum di luar negeri itu melalui materi nggak bisa, jadi harus kembali ya lewat perusahaan yang menempatkan lah gitu kurang lebih. Ya berarti kalau misalnya ada di Indonesia saat ini ternyata di sini tidak mendapatkan tempat karantinanya karena memang ada keterbatasan juga di sini, jadi disesuaikan juga di sini Pak Fajar. Artinya memang permintaan dari employer atau majikan atau pengguna untuk tempat karantina, tapi kalau pemerintah juga pemerintah Taiwan ya keterbatasan juga untuk karantinanya gitu. Jadi Mbak Tantri mungkin kesulitan untuk kembali ke sini karena keterbatasan tempat karantinanya. Tempat karantina ya itu. Sebelum ke ini ada pertanyaan sambungan dari Mas Selamat. Tadi ya Mas, bentar ya Mas, saya mau nanya Mas Bayu. Kalau tadi vitamin tadi ya, walaupun sebenarnya sudah cukup didapat dari asupan nutrisi yang kita makan ya, dari makanan kita. Namun mungkin secara psikologis beberapa teman ingin menambah suplemennya melalui vitaminnya melalui suplemen yang bisa dibeli. Kalau Mas Bayu sendiri tanpa menyebut merek ya sebenarnya boleh aja sih, tapi nggak apa. Kita mungkin jangan menyebut merek. Kalau di Taiwan sendiri ada yang bisa dibeli, masih ada stok di apotek atau di. Kan saya jarang. Nggak minum juga ya. Karena saya biar teman-teman tahu oh yang ini masih ada paling nggak stoknya di apotek. Saya jarang merhatiin. Kalau saya jujur jarang memperhatikan terutama di PX itu kan kadang juga ada dia stok vitamin C. Betul. Itu saya jarang lewat tempat itu karena jarang beli. Tapi ini yang memang masih bisa beli adalah vitamin C dan E. Iya, itu kalau beli pastikan pakai dalam batas aman nih. Dalam artian vitamin C cukup 1000 mg per hari, jangan dilebihkan. Maksimal kadang segitu. Karena kita kan nggak tahu kadang ginjal kita dan sehat atau tidak. Kadang ada orang yang nggak kuat terus atau dia malah memperparah kondisi ginjalnya, dia nggak tahu ternyata kurang sehat. Jadi jangan terlalu over minumnya. Kadang biasanya di tablet di tempat ini juga ada disebutkan satu tabletnya berapa. Jadi dia akan menyebutkan maksimal 1-2. Biasanya satu tablet per sessionnya itu mungkin sekitar 500 sampai 1000 mg. Jadi menyesuaikan dari situ. Oke, Pak Selamat lagi menanyakan apakah sudah ada yang melakukan, sudah ada. Jadi ada juga pernah kejadian ya, artinya dia ini mandiri gitu ya, agensinya lepas putus dengan agensi, tapi ternyata nggak dapat juga penggunanya penggantinya. Artinya endingnya malah ngambang pulang juga. Jadi memang ini kalau memang terkait yang Pak Selamat sampaikan, kalau memang pengguna atau majikan yang mau ya bisa langsung ke Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, ke Hiring Service Center namanya. Dari hiring? Ya, dari DSC. Yang ada di sini? Ada di sini. Maksudnya PMI yang ada di sini? PMI di sini, perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak. Mandiri.
pengguna tentunya mengurusnya ke direct airing service. Penggunanya ya, Penggunanya. penggunanya tuh Mas Slamet ya, penggunanya atau majikannya atau pabriknya bisa langsung ke DHSC. Ya, DHSC. Tapi tentunya dari PMI-nya juga harus jangan sampai terlalu blank ya terkait dengan aturan itu. Benar. Jangan sampai juga jadi nanti beresiko juga karena pernah terjadian melepaskan kontrak dengan agensinya, ingin cari sendiri, pindah majikan, nggak dapat majikannya, ngurusnya juga bingung, akhirnya nggak bisa kemana-mana, 1 bulan batasannya, Kasih batas waktu 60 hari pulang, pulang. pulang ya gitu loh. Benar. Oke, demikian ya, dan siapa lagi nih? Itu yang Khadijah, saya sudah beli tiket 2 bulan 5 cuti. Keputusan ada Ibu Khadijah mungkin ya melihat informasi dan Indonesia di kita ya. Iya. Kita nggak bisa juga Susah. mengarahkan ya atau tidak ya. Karena kondisi di Indonesia belum bisa diprediksi sampai kapan. Ya itu. Dan kembali kita di sini juga harus menghormati kebijakan Taiwan karena mereka sama ingin memprotek ininya ya, memprotek Warganya semua sini, warganya semua di sini. Jadi hal atau pertanyaan itu ya memang masih sulit untuk kami jawab secara pasti. Ini terus bergulir, terus berubah hingga ya teman-teman diharapkan mengikuti ini ya perkembangannya. Kalau dari prediksinya sih Lebaran itu masih cukup tinggi kasusnya di Indonesia. Jadi kemungkinan kalau pulang Lebaran, worst case skenario-nya atau skenario terburuknya itu adalah level alertnya Indonesia di mata Taiwan masih sama, level alert 3. Ya. Jadi kemungkinan bisa jadi malah juga nggak bisa balik. Gitu ya teman-teman semua. Dan tadi dari nah itu Pak Nurwan mungkin bisa jawab Ya, atau apakah sudah bisnis 12 tahun bisa proses mandiri? Kalau 12 tahun itu udah maksimal. ini kalau nggak salah berarti dari format dari Yang manufaktur sektor badan hukum lah. Badan hukum, ya. 12 maksimal ya sudah terdata di sini. Nggak bisa lagi ya? Udah nggak bisa. Bahkan mandiri nggak bisa, bahkan untuk melalui proses mandiri nggak bisa. Bahkan mereka pun bisa mengecek melalui Kementerian Tenaga Kerja, ada searching sistemnya lah. Udah berapa tahun sih bekerja kita bisa juga. Ya. Hak cuti berapa hari Pak? Ya, Setahun biasanya dikasih Untuk tahun selanjutnya ya. akumulasi. Tahun keduanya kan 7 hari, tahun selanjutnya 7 hari lagi. Jadi setiap tahun 7 hari sebenarnya. Tahun keduanya baru. Oh, tahun kedua 7 hari, tahun ketiga Ya, 7 hari. kalau di totalnya 14 hari. 14 berarti ya. Oh, itu 14 hari ya tadi. Pertanyaan dari siapa tadi? Clarissa? Ya. Clarissa. Tahun kedua baru bisa cuti. Clarissa baru tahun kedua baru bisa cuti. Gak apa kalau memang ada pertanyaan yang lain di luar COVID ya nggak apa kami coba tanggapi. Kalau memang nggak bisa kami tanggapi sekarang, nanti bisa kita lanjutkan di nomor-nomor hotline kami ya. Dan Bu Nurul, pengiriman barang ke Indonesia bisa berjalan atau tidak? Itu mungkin ditanyakan ke toko Indonesia. Pengiriman barang apakah masih berjalan? Oh iya, itu ke ini ya, mungkin kita nggak mau menyebut siapa, tapi di sini banyak yang menawarkan jasa pengiriman barang atau kargo. Kami terus terang belum tahu. Nah, kalau mungkin informasi yang bisa kami share mengenai flight atau jalur penerbangan yang ada, Batik Air yang sejak Desember kemarin buka jalur penerbangan Jakarta Taipei pulang pergi setiap hari. Sekarang sementara ini dihentikan sampai dengan 30 April. Ya, sementara penutupan Batik Air sampai dengan 30 April. Jadi baru buka lagi tanggal 1 Mei. Ya, baru buka lagi. Itu pun masih dipertimbangkan lagi. Maksudnya ya, itu nanti hasil sesuai dengan kondisi pada saat nanti menjelang dibuka. Kemudian FAR ya masih mengurangi juga ya. tapi sudah dikurangi, dan juga China Airlines yang tapi hanya membuka sampai ke Jakarta, yang ke Bali atau Denpasar sudah ditutup. Nah itu mungkin nanti itu pengaruhnya dengan pengiriman barangnya, kargonya. Iya. Terus yang di atas tadi pertanyaannya mungkin Bu Tantri lagi kayaknya tadi ya. Tantri ya. Tantri. Ayo kalau ada lagi yang mau tanya yang lain silahkan, nggak apa-apa dilanjut. Mau pertanyaannya nyambung juga nggak apa-apa. Mumpung kita masih ada setengah jam lah kurang lebih ya, teman-teman. Ini Bu Tantri kayaknya kaitan dengan ini ya, apa namanya sih, dia bisa balik karena adanya terbatasan
fasilitas karantina di Taiwan. Tapi kalau terapnya masih ada, ya tentunya ini ada kaitan dengan ini kali ya. Nia mengeluarkan untuk re-entry permitnya itu kan, tidak mengeluarkan lagi ya. Betul. Oh iya, ya, itu berarti nanti menunggu situasi mereda. Jadi tidak semata-mata ketersediaan karantina juga, tapi Iya. kebijakan tadi. Ya, jadi untuk saat ini memang karantina tidak ada, namun kalau sudah nanti membaik situasinya, tentunya kebijakan dari sisi imigrasinya pun berubah semua nanti. Iya. Kan itu Mbak Ratri. Ada lagi? Tadi Banyak dia tuh. nanya, Gimana? masjid Tongkang. Oh iya, disinfektan ya, Iya. Mas Muzakir. Mas Muzakir, mana tadi di ke atas Kan nih? ini dia. Atas. Mas Muzakir. Nah ini nih, coba dibuka dulu. Mengenai cairan untuk melakukan penyemprotan sterilisasi masjid. Oh, Sebenarnya gimana? berarti kalau untuk ini tidak harus dengan cairan disinfektan khusus. Jadi pembersih rumah tangga ya, mungkin kalau di Indonesia contohnya kayak Mr. Muscle. Oh, Itu di bisa sini juga ada kok. Nah itu kan ada, itu bisa pakai itu aja, disemprot semua sudut terus dilap. Semuanya disemprot terus dilap. Oke, tembok segala Iya. macam. Kalau semua sudut yang kira-kira dipegang, jadi kayak tembok, terus Iya. lantai-lantai ya dipel, terus di gagang pintu itu disemprot, dibersihkan dengan cairan disinfektan, cairan pembersih rumah tangga itu dia mati, terutama yang mengandung kalau enggak ya jenis kayak Backlin yang ada sodium hipokloratnya itu bisa. Apa kandungannya? Sodium hipoklorat itu Sodium yang hipoklorat. Di sini saya nyari belum nemu di Backlin ada nggak ya? nggak ada. Nggak ada ya. Tapi makanya kandungan apa ya? Itu tadi itu Ya. bisa. Jadi memang dia bisa, tidak perlu ditambahkan alkohol lagi, sebenarnya tidak perlu disemprot, itu dilap dia mati nanti. Mati sendiri ya. Jadi dengan bahan-bahan pembersih yang sudah ada ya, nggak perlu mengadakan khusus atau mencari khusus yang udah ada di toko-toko itu bisa dipakai ya, Mas Muzakir ya. Mungkin itu tadi yang tanya mengenai disinfektan. Tadi mengenai pengiriman barang, kami sudah sampaikan bahwa kami tidak mengetahui ketentuan pengiriman barang ke Indonesia. Sepanjang mungkin flight penerbangan masih ada ke Jakarta, saya kira mungkin pengiriman barang masih terbuka. Kemudian Mungkin pertanyaannya ini tentang himbauan buat teman-teman kayak dokter ya. Memang kan masih, kalau kita lihat saat ini masih kalau libur ya, hari Minggu masih tetap ada yang berkumpul di taman, di Taichung khususnya. Baiknya gimana dengan kondisi Taiwan saat ini, sebaiknya gimana, apakah Kalau kondisinya sekarang yang lagi naik, sebisa mungkin hindari berkelompok secara besar. Mungkin kalau cuma 4 asal jaga jarak itu masih bisa. Tapi kalau sudah melibatkan orang banyak kan agak susah. Jaga jarak itu kan sudah susah diatur. Makanya sebaiknya tidak ada kegiatan yang melibatkan orang banyak. Ini berapa ya disesuaikan dengan tempatnya. Misal kalau tamannya bisa mengakomodir jarak 1-2 meter, itu ya sudah boleh. Misal 20 orang bisa jaraknya agak jauh-jauhan, tidak masalah. Tapi kalau tempatnya tidak cukup 1-2 meter ya jangan berarti. Semakin mendekat semakin risikonya tinggi. Ya, makanya anjurannya jangan berkelompok besar. Kalau di tempat kami di kampus itu aturannya sudah 60% dari jumlah ruang kelas maksimal yang bisa digunakan. Misal ada ruang kelas 20, tidak boleh digunakan untuk 12 lebih. Jadi hanya boleh 11 orang ke bawah. Jadi anjurannya seperti itu. Selebihnya yang Kalau kelasnya memang harus kelasnya misalnya 15, terus cuma muatnya 20 kan, 15 ini di atas 12, dia harus online. Oke, jumlah ya tahu. Saya kira setiap Itu patokannya yang mungkin seperti itu. Kalau misalnya tempatnya tidak bisa, misalnya kapasitas ruangannya 100 ya janganlah sampai 60%-nya, karena asumsinya kalau misalnya separuhnya, kalau lebih dari itu pasti berdekatan. Kalau enggak, jadi kalau masih bisa diatur diatur jaraknya. masih bisa. Nah, ini ya, kalau ruang tertutup janganlah. Dari lakukan di ruang tertutup. Kalau di taman selalu bisa jaga jarak, masih bisa agak ya 10-20 itu masih bisa. Intinya jaga jarak dan usahakan di outdoor lebih bagus. Oke. Oh, di outdoor. Outdoor di luar. Maksudnya kalau ada tadi
hari Minggu mau ketemuan, ya di taman boleh tapi jangan dempet-dempet, karena outdoor kan bagus, tapi kalau dempet sama aja. Ya di taman outdoor jaga jarak. Dan kembali cuci tangan, karena walaupun jaga jarak terus waktu makan bareng gak cuci tangan, support kan Langsung. sama Ya, aja. karena udah ketemu udah lupa cuci tangan. Nah, itu bahaya tuh. Gitu ya, teman-teman. Ini masih ada yang tanya lagi, yang informal sudah 14 tahun masih bisa proses lagi atau tidak? Ya, tadi udah dijawab. Nggak bisa ya. Sudah Selesai ya? Sudah limitnya. Belum ya. ada kebijakan baru bahwa itu 14 tahun itu diperpanjang. Ya? Sudah limitnya. Jadi selesai, saat ini. nggak bisa diperpanjang ya. Tadi siapa tadi? Meli ya. Makasih pertanyaannya. Ganti majikan bayar denda? Sebenarnya ganti majikan sih itu kan sebenarnya teman-teman PMI harusnya seperti ini berpikirnya ya, tentang ganti majikan. Teman-teman pada saat berangkat ke Taiwan sudah tanda tangan kontrak 3 tahun. Di Taiwan itu kebijakannya bahwa kontrak itu dihargai dalam artian tidak bisa hanya salah satu pihak memutus kontrak itu. Oke. Jadi dua-duanya Dua pihak. Jadi dua-duanya ini diuntungkan. Pengguna, majikan, publik tidak mungkin memutus kontrak sepihak, jadi TK-nya pulang dengan begitu mudahnya lah. Dari sisi pengguna juga diuntungkan, jadi dari PMI-nya tidak bisa segitu mudahnya memutus kontrak, hanya dasarnya mungkin tidak senang atau tidak pas dan sebagainya, tidak cocokan ya gitu ya. Jadi kalau misal terkait dengan denda, ini biasanya memang salah satunya memaksa tidak sepakat. Tidak sepakat. Ya kalau kaitan dengan denda Boleh tapi boleh, artinya udah kamu bayarlah kompensasi saya karena dia mungkin harus mengganti karena itu kadang nggak nilainya kadang nggak ini ya. tidak bisa ditentukan juga artinya. Karena kan kalau kita melihat ya PMI misalnya PMI ingin mengganti majikan, tentunya majikan kan ada kekurangan orang. Ya. Tapi kalau memang dua-dua sepakat berarti tidak ada yang dirugikan. Itu kerugiannya itulah, selalu kita harus melihat kerugian dari masing-masing pihak terkait dengan ganti majikan pemutusan kontrak ini. Oke. Tapi kalau udah selesai 3 tahun, terus dia boleh ganti majikan. Soalnya majikan lama boleh wajib memberikan uang tiket. Kalau dia ingin pulang, melanjutkan, kalau pulang ya pulang. Oh, pulang berarti tiketnya dibelikan. Kalau dia kalau selesai kontrak pulang kan, dibelikan. selesai kontrak kan ada tuh ya. Selesai kontrak harus dibelikan. Kalau selesai kontrak memang ya, tiket. tapi bukan uang, Gitu. tapi harus pulang sebagai berupa tiket. Tiket. Nah itu ya. Ya. Nah Mas Slamet, kita boleh aja nanti kita ngopi ya. Kayaknya banyak yang harus diskusi nih. Sama teman-teman lain yang mau ngopi bareng nanti setelah kita mulai ngumpul-ngumpul gitu ya. Nanti kita diskusi lebih panjang. Dan ini mungkin kalau memang like-nya cukup banyak dan banyak masukan positif, kami akan adakan lagi kegiatan seperti ini mungkin minggu depan, entah 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau memang dianggap dirasa positif dan bermanfaat oleh teman-teman, kami dengan senang hati hadir lagi. Hari Minggu juga nggak apa-apa kan ya, Pak Teman? Ya Mas Bayu ya. Ya. Ya karena terlepas ada ini pun HP juga masuk Pak kan gitu ya. Iya betul. Nonton-nontonnya kita semua tadi terbuka untuk teman-teman, bisa menanyakan banyak hal. Jadi nggak ngefek juga lah. Artinya nggak ini di lewat HP juga tetap. Iya benar. Ada lagi mungkin yang ini atau Mas Bayu mungkin kalau imbauan ya sebelum kita masih ada 20 menit, tapi sambil jawab pertanyaan yang masuk, imbauan yang penting banget untuk saat ini di dalam kondisi yang sekarang ini, karena teman-teman kayaknya sudah mulai, kalau saya sendiri sudah melihat kayaknya udah turun ya, tapi padahal jumlah kasusnya makin banyak gitu, walaupun import ya di Taiwan ya, kita bicara di Taiwan. Jadi kira-kira imbauan untuk teman-teman WNI, PMI yang ada di Taiwan dengan kondisi ini, takutnya mereka udah nggak ada nih, udah nyantai gitu ya. Itu apa nih imbauan yang paling harus diperhatikan? Sementara ini memang kita masih pakai skenario bahwa ini mungkin masih akan lama. Terutama walaupun mungkin di Taiwan lebih bagus dari negara lain, tapi kita tidak bisa memprediksi karena ini virus baru. Jadi yang perlu dilakukan adalah sampai kondisinya memang stabil, yaitu pemerintah Taiwan menurunkan level siaga di dalam Taiwannya, tetap hindari berkerumun. Kalaupun harus berkelompok, misalnya mau piknik gitu, terus buatlah jarak bisa mungkin 2 meter, diatur 2 meter, terus juga intinya melakukan physical distancing, jaga jarak aman 2 meter, kalau tidak bisa minimal sekali 1 meter.
di bawah itu jangan, lebih baik tidak usah dilakukan kegiatan, terus tidak membuat mengikuti aturan dari pemerintah Taiwan, terutama terkait dengan ibadah di masjid itu juga tidak boleh, karena terutama itu indoor dan posisinya kalau walaupun dibuat jarak, keluarnya pintu keluarnya cuma satu, pasti orang akan mengantri mengular di belakang, dan itu akan berdekat-dekatan. Makanya itu tidak diadakan ibadah. Nah, jadi tetap mengikuti, jangan terus nanti enggak udah aman terus bikin jamaah sendiri gitu kan, wah malah bahaya nanti. Terus kemudian selain jaga jarak tadi juga cuci tangan. Cuci tangan ini dilakukan setiap, tidak hanya sebelum sudah makan, tapi setiap setelah melakukan kegiatan yang melibatkan memegang benda lain selain benda yang biasa kita pegang. Misalnya kita biasa pegang HP, gitu, HP-nya itu kita pegang minum atau megang dan kursi. Sebelum megang makanan, cuci tangan dulu. Bisa pakai cuci tangan dengan sabun atau membersihkan dengan hand sanitizer, alkohol minimal 60%. Minimal 60%. Nah, kemudian selain itu, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit atau merawat orang sakit atau merawat tapi tidak sakit, hanya harus mengantarkan ke rumah sakit kan, kadang periksa ke rumah sakit, kontrol. Nah, itu ketika ke rumah sakit pakailah masker bedah. Nah, masker bedahnya emang tidak bisa ideal sehari sekali ganti, tapi pakailah masker bedah ketika belum kotor, tidak ada kotoran rasa cairan terlihat cairan di depan atau belakangnya, diganti, taruh, jangan pegang luar atau dalamnya, jadi jangan pegang tengah-tengahnya, terus dijemur. Minimal itu mengurangi virus yang menempel di permukaan luar dan dalamnya. Nah, nanti ganti yang pakainya, jadi 3 itu diselang-seling. Nah, itu 3 masker terus dipakai bergantian. Nah, minimal 1 diistirahatkan, dibiarkan, jangan pakai terus-terusan. Terus misal 3-3-nya kotor habis, ya kalau ada masker kain bolehlah dipakai daripada tidak ada sama sekali. Tapi tetap kalau itu cuci tangan yang paling penting. Sama kemudian makanan bergizi, vitamin nggak usah berlebihan, semua vitamin dibeli nggak usah. Cukup kalau memang itu vitamin C atau E, ya vitamin C cukup. Berapa banyak? 500 sampai 1000 mg per hari itu sudah cukup. Jangan dilebihkan, karena kita kadang tidak tahu kondisi kesehatan kita, ginjal kita nggak tahu seperti apa, ya sewajarnya saja. Kalau enggak, ya 500 mg itu sudah cukup. Biasanya dilebihkan tuh kalau kita lagi sakit, dirawat di rumah sakit, beberapa terapinya untuk COVID ini di rumah sakit, ya dia dikasih suplemen, dikasih vitamin, jadi boost. Nah, itu mungkin tadi terkait dengan himbauannya. Satu pertanyaan saya Pak Fajar untuk Pak Dokter, yang carrier ini loh, kan ada yang tidak ada simptom. Oh ya, tidak ada simptom tapi bisa nularin. Tidak ada simptom tapi dicek positif ya. Terusnya disebut ada lagi carrier tuh berapa lama gitu kan ya, nanti bisa menularkan juga tapi nggak ada simptom apa-apa. Itu gimana tuh Pak? Iya, itu biasanya asimptomatik ini timbul kita curigai banyak itu di daerah-daerah yang kasusnya itu sudah tidak bisa diketahui lagi sumbernya dari mana. Sebagai contoh di Indonesia, kalau di Taiwan, saya rasa jumlah kasus asimptomatiknya tidak banyak, karena kasus yang tidak bisa dilacak sumbernya di Taiwan itu terakhir itu ada, tapi sudah mungkin hampir sebulan yang lalu, dan setelah itu tidak ada kasus lagi yang ketika dilacak sumbernya tidak ketemu. Kebanyakan ketika dilacak adalah dia kontak kasus ini, kontak dari kasus impor, temannya kasus impor, saudaranya, keluarganya. Jadi terlacak. Nah, kalau seperti itu kita bisa yakin bahwa asimptomatik di Taiwan itu bisa dipastikan sangatlah rendah, kalau tidak bisa dibilang tidak ada. Nah, kebalikannya kalau di Indonesia, kita bisa curiga asimptomatiknya tinggi, terutama di zona-zona merah. Nah, orang-orang di zona merah itu, kita kadang tidak tahu teman kita sendiri itu sakit apa tidak. Karena, terutama yang muda, seperti anak SMA, SMP, remaja, itu yang umur 20 tahun ke bawah, itu mereka ibunya masih bagus-bagusnya itu, banyak kan asimptomatik. Karena itu, tujuannya tadi kenapa kok harus ada gerakan yang dia tidak boleh keluar rumah, di rumah aja? Itu karena
kita tidak tahu sampai Menjaga sakit ini. menjaga yang asimptomatik itu. Benar. Karena di Indonesia itu sudah tidak bisa diketahui, banyak kasus kalau dilacak nggak ketahuan. Jadi paling efektif Misalnya, memang seperti itu, harus dijaga di rumah aja ya. di rumah aja 14 hari kasusnya pasti turun. Betul. Nah masalahnya orang Indonesia kan nggak patuh. Iya, iya. Nah itu mulai itu kalau di Taiwan Betul. kita masih bisa bilang asimptomatiknya sangat rendah. Rendah. Jadi tandanya dari mana tadi tidak ada kasus yang tidak bisa dilacak sumbernya. Ya, ya. Imported cases lebih mudah dikontrol ya, Iya. karena mereka Karena tahu dari data. tahu dan mereka nyebarnya kemana tinggal Iya. dikontrol situ. Nanti ada yang positif oh ya ini cerita dari sini. Hmm. Atau ada yang nggak ketahuan nanti biasanya akan dilacak oh udah pernah ketemu ini. Iya. Nah, Itu bisa kelihatan dari data yang di-share Iya, oleh di si CDC CDC itu, dari jumlah yang bukan suspek ya, tapi yang dipantau gitu, dari klaster yang kasus positif itu lebih sedikit dibanding yang Iya. kemarin yang Iya. awal-awal, itu lebih banyak sekali karena itu tadi lebih mudah di contain ya, lebih mudah Kalau dikontrol. import case lebih mudah. Iya, iya benar-benar. Menurut masih ada mau ditanggapi berapa poin? Yang tadi ada pemutusan kontrak bayarnya berapa ya? Oh, itu yang ini ya, yang Mbak Dwi Toyan ya. Iya. Sedang proses PJTK memang sedang terhenti, sedang tidak bisa memproses lagi. Sekarang proses tutup dulu ya. Juga iya, jadi tidak bisa dan Cok yang sudah turun, ya tinggal ke Teto. Ya, Prosesnya nanti tetap. juga menunggu kantor dibuka kembali. Oh ya iya, tetap memang nggak ada yang nanti ada informasi selanjutnya kalau sudah dibuka lagi ya. Iya betul. Jadi mohon bersabar teman-teman yang di mana di Indonesia. Ya di Indonesia memang saat ini harus fokus ke apa ya, untuk menjaga tadi ya, lebih Iya. penting pada dokter menjaga Menghentikan kesehatan kita sesama ya. Penyebarannya benar. Di Indonesia mungkin sudah diduga sudah banyak yang asimptomatik. Hmm. Ya teman-teman yang di Indonesia ya mungkin lebih fokus untuk memikirkan itu ya, Iya. daripada mikirkan dulu ke Taiwan dulu lah, mungkin step by step lah ya, Iya, bertahap, pelan-pelan. pelan-pelan sekarang berpikir dulu tentang COVID ini dulu ya, untuk kesehatan dirinya dan sesama lah di Nah. Indonesia itu ya. Jangan memaksa. Baik, ini Mas Slamet mungkin juga perlu kami informasikan ke teman-teman yang ya kalau teman-teman nyebutnya swasta ya atau undocumented, nanti ini tanggal 1 April ini otoritas Taiwan membuka program amnesti sampai 3 bulan ke depan sampai 30 Juni. Ya kami harapannya bisa memanfaatkan ya teman-teman yang kaburan dan ingin pulang. Manfaatkan program ini karena penetapan dendanya paling minimal yaitu 2.000 NT dan kemudian tidak di blacklist katanya pengumumannya dan juga tidak ditahan. Terima kasih Mas Slamet usulan untuk penyediaan penampungan kami sedang pikirkan dan sedang jajaki, nanti kami informasikan kalau tempat atau shelter khusus untuk MD ini ya, program amnesti ini bisa kami adakan, nanti kami informasikan. Kami masih memilih tempat dan juga lokasi atau gedungnya. Kalau memang terlaksana, alhamdulillah nanti kami informasikan ke secara terbuka di Facebook kami juga. Terima kasih masukannya. Dari Pak Norman ada lagi? Mungkin scroll ke atas. Mungkin satu lagi kali ya? Atau masih dua pertanyaan? Itu ya, sebenarnya memutus kontrak bayar berapa? Iya. Janet. Putus kontrak itu kalau berarti belum selesai, kemudian entah dia mau pulang atau mau pindah. Iya itu tadi. Itu oke, itu baru. Ya sebenarnya kesepakatan. Kalau Kesepakatan. kesepakatan tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada bayar. Tapi jangan juga putus kontrak sebelum cicilan biaya penempatannya selesai dilunasi. Karena ada beberapa yang berangkat bekerja ke Taiwan sebelumnya ada meminjam ke bank pihak kur gitu, syarat itu. Ya. Jangan sampai juga memutuskan kontrak sebelum itu selesai di Indonesia ditagih lagi untuk kreditnya itu ya. Gitu. Dan itu. Tadi udah ya, ini udah dijawab. Ayo nih, nah ini kalau tadi Kanko udah ya, udah 12 tahun sudah untuk yang berbadan hukum. Berbadan hukum itu berarti pabrik ya? Berbadan hukum ya. Pabrik atau yang bukan di rumah lah ya? Iya, di kita itu kan bukan kerja di rumah, bukan caregiver. ya, di kita itu sebutannya kan formal, informal itu sektor rumah tangga lah, Ya. pengguna perorangan bukan berbadan hukum. Ya.
Baik, Mungkin himbauan untuk yang Ya. yang saat ini mohon maaf undocumented Undocumented. itu ya. hmm. Wajar mungkin himbauan pada mereka ini baik segera pulang atau Oh iya, saya kira karena kalau kita melihatnya harus dilihat bahwa teman-teman yang ada di sini yang undocumented ini kan tidak tercover oleh asuransi itu. Dan ya walaupun teman-teman ya kita nggak mau lah ada teman-teman yang terinfeksi ya, Iya. terkontraksi dengan virus ini, sama sekali nggak ada harapan seperti itu. Dan makanya karena teman-teman yang undocumented atau teman-teman yang tidak bekerja tidak legal di sini, tidak tercover asuransi, tidak tercover oleh kontrak kerja, tidak ada perlindungan, sebenarnya tidak ada perlindungan buat teman-teman. Ya untuk program amnesti ini kami berharap dimanfaatkan betul, karena sebaik-baiknya ya tetap di rumah sendiri gitu ya, kecuali nanti bisa kembali lagi dengan status yang legal gitu, jadi bisa tercover lagi. Jadi memang berharap teman-teman bisa memanfaatkan ini program amnesti yang 3 bulan ke depan ini, mumpung dendanya minimum ya, terus tidak di blacklist, kemudian juga tidak ditahan gitu. Ya KDI bantu, pasti mendukung. Tadi kalau memang dimungkinkan Anda bisa buka shelter ya untuk menampung sementara mereka yang sedang proses, kami akan sedang usahakan. Kemudian juga percepatan proses SPLP juga sudah disiapkan. Nah, jadi itulah kesiapan kami untuk mendukung program ini. Ya. Itu juga pertanyaan satu lagi mungkin Pak Brot ya, kan pindah pabrik tapi nggak mau tanda tangan ya, itu tadi. Sama ada kesepakatan. Berarti nggak setuju tuh si lokannya itu ya. Memang banyak pertanyaan tentang seperti itu, ke kita mau pindah. Memang ya dari setiap bekerja di teman-teman PMI bekerja ya tentu banyak yang mungkin tidak pas lah ya, karena kita budaya berbeda, semua berbeda, kita bertemu dengan orang berbeda. Tapi ya dari semua pekerjaan tentu ada masalah, tapi masalah itu harus dihadapin, jangan sampai yang sekecil masalah terlalu kecil terus yang mau pindah ya nanti kan begitu saja ya dihadapin. Ya, dengan kata lain teman-teman di sini adalah salah satu pihak ya dari penjajahan kerja yang dimana pihak lainnya adalah employer atau pengguna atau pemilik pabrik atau majikan gitu ya, yang juga haknya harus dihormati. Iya, Mungkin itu ya poinnya, sehingga teman-teman tidak serta-merta punya keinginan ingin pindah terus harus diturutin gitu, karena ini ada kesepakatan dua pihak. Kecuali memang sebenarnya employer majikan membuat kesalahan yang catatan kerjaan dan sebagainya ya. Tapi terlepas dari itu ya itu kesepakatan pihak yang tidak merugikan satu sama lain. Ya. Oh ya, itu saran-saran juga mungkin Pak Norman, teman-teman baca lagi kontraknya karena itu penting. Di situ diatur hak dan kewajiban teman-teman semua ya sebagai pekerja migran di sini. Karena itu sudah jelas, itu alat untuk perlindungan teman-teman selama bekerja di Taiwan. Ya tentunya teman-teman PMI sebelum berangkat ke Taiwan sudah orientasi pemberangkatan, atau kita mungkin teman-teman sebutnya PAP sebelumnya selama 1 hari ya PPK itu dibacakan memang saat itu. Ya di sini juga jangan lupa dibaca lagi, benar baca lagi, dilihat lagi, dan juga ya itulah akses ke sumber informasi yang benar-benar valid ya, KDI dan juga Kementerian Dalam Negeri Taiwan ya. Jadi ada pertanyaan saya mau jawab nih, memanfaatkan mungkin 5 menit dari Mbak Eti mengenai potongan agensi ya, mungkin nanti Pak Roman nambahkan. Kami paham mengenai kondisi itu dan sudah mendengar banyak masukan. Kenapa kemudian KDI membentuk itu tadi program SP2T ya? Betul. Nah itu jadi SP2T itu yang salah satu solusi yang bisa sementara ini kita peroleh atau kita dapatkan dan kita bisa laksanakan, karena kembali lagi ini juga kita harus menghormati aturan ketenagakerjaan sini ya, betul Pak Norman ya, dan itu sangat terkait, sehingga kita juga tidak bisa sepihak gitu memperlakukan bahwa tanpa agensi misalnya atau tanpa dan sebagainya. Nah itu mungkin teman-teman juga harus paham bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh KDI juga sangat berkaitan dengan apa yang berlaku di
ketentuan berlaku di Taiwan gitu ya. Mungkin Pak Norman mau nambahin juga. Ya, jadi ada program SPKT ini yang mandiri, ya tentunya akan lebih berkembang insya Allah ke depannya ya. Tentunya dengan makin banyak nanti pengguna yang mengetahui bisa memekerjakan warga negara Indonesia secara mandiri. Tapi karena saat ini masih penundaan penempatan sementara ya, untuk saat ini kita vakum dulu, nanti ke depannya kita coba lagi lah pengguna-pengguna lain yang kiranya berkenan lah untuk mengambil atau kebijakan bekerja Indonesia melalui skema mandiri ini. Baik, Mas Bayu, terakhir ada yang mau disampaikan pesan-pesan khusus lagi, lebih khusus lagi untuk WNI, PMI? Lebih khusus lagi tadi mungkin selalu diulang-ulang adalah jaga jarak aman sekitar 2 meter, kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbahan alkohol minimal 60%. Kemudian yang berikutnya, gunakan masker jika sakit atau memang berhubungan dengan orang sakit dan di rumah sakit. Gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Norman, Terima kasih Bapak. terima kasih teman-teman semua WNI, PMI yang ada di Taiwan. Saya yakin ada pelajar atau mahasiswa juga. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kami terbatas waktu juga, tanpa mengurangi niat baik kami untuk berbagi informasi. Kami merencanakan untuk mengadakan kegiatan yang sama mungkin di minggu depan. Karena ini terus terang ini baru pertama kali, jadi mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang, masih ada salah-salah, masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Mohon berikan masukan bagi kami di kolom komen ya, biar kami juga bisa meningkatkan kegiatan ini lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Sekali lagi mohon maaf, dan terakhir kami menyampaikan harapan kami teman-teman semua di Taiwan selalu sehat ya, selalu jaga kesehatannya, selalu patuh sama atau dengan aturan yang berlaku di Taiwan. Itu juga penting. Kemudian juga tadi sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Bayu dan Pak Norman yang mungkin saya nggak bisa simpulkan, teman-teman yang menyimpulkan sendiri. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kami sajikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat, stay healthy, ya, stay safe. Salam perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Disimpan bisa. Oke, makasih Mas Bayu. Kita ada makan dulu. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi